Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Ibu saudara yang kami hormati dan yang kami muliakan, informasi merupakan sebuah entitas yang berpotensi untuk menjadi sebuah kekuatan sekaligus sumber kebingungan bagi banyak individu. Setiap hari kita ditantang untuk berhadapan dengan informasi yang melimpah ruah dan terus bertambah jumlahnya dalam berbagai format yang bermacam-macam. Keterampilan dasar dalam melek informasi yaitu literasi informasi untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber secara efektif menjadi sebuah keahlian yang teramat penting dan harus dikuasai oleh semua pihak, mulai dari dosen, pustakawan, taruna, maupun semua orang yang ingin mencari informasi. Perkembangan teknologi saat ini merubah paradigma pemanfaatan informasi karya cetak dan karya sehingga semakin mempermudah setiap individu untuk memperoleh dan mempublikasikan informasi. Kemampuan yang perlu dikembangkan untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini adalah literasi informasi dengan basis perkembangan teknologi informasi tersebut. Para pemimpin dunia dan UNESCO sudah pernah mengatakan bahwa kita harus bisa mempersiapkan manusia-manusia abad ke-21 yang penuh dengan ketidakpastian. Perubahan dan syarat akan teknologi harus memiliki kompetensi abad 21 untuk bekal dalam persaingan industri. UNESCO merilis UNESCO ICT Competency Framework for Teachers menyebutkan ada 3 hal yang menjadi kunci utama, yaitu teknologi, literasi, knowledge deepening, dan knowledge creation. Salah satu tugas pendidik yang penting saat ini adalah menanamkan agar peserta didik memiliki literasi teknologi. Hal tersebut agar mereka bisa belajar mandiri dengan adanya teknologi. Kalau mereka bisa belajar mandiri dengan cara mengakses internet, cari sumber-sumber belajar yang efektif, belajar dari orang lain yang lebih piawai di internet, maka mereka bisa melakukan yang namanya mendalami pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara mandiri karena dia memiliki literasi teknologi. Harapannya, kalau dia bisa mendalami literasi teknologi, maka dia bisa membuat namanya knowledge creation. Karena orang Indonesia harus bisa berkreasi menciptakan sesuatu, apakah berupa teori, metodologi, layanan, barang, atau gagasan yang bentuk penelitian sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan workshop ini diharapkan para dosen, taruna, dan peserta yang ikut dapat terbantu untuk mendapatkan informasi yang efektif, do the right things, efisien, do things right, dan etis, do things ethically, sehingga dapat mengembangkan penelitian literasinya masing-masing. Terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sambutan dan pertanyaannya.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum paparan dan acara inti, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita siang hari ini. Oke. Ibu Diana Novidiana Fauzi, beliau adalah Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pendidikan, menyelesaikan SD kearsipan pada tahun 1997 di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Stibalia Yogyakarta pada tahun 2010 dan melanjutkan kembali ke jenjang S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan yang diselesaikan pada tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada. Keahlian beliau adalah di leadership, literasi informasi, dan di public speaking. Keterampilan teknis yang beliau kuasai, reference manager tools, post viewer, POP, dan Canva. Pekerja sampai saat ini, hubungan masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2002 sampai 2012, bidang promosi universitas, protokoler, penyelenggaraan acara nasional dan internasional, media relations sebagai PIC untuk media massa dan jurnalis. Kemudian sebagai pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2014 saat ini, sebagai penanggung jawab repositori institusi, trainer literasi informasi, dan juga penanggung jawab sistem informasi dan manajemen pengetahuan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian tadi kurikulum vitae singkat dari narasumber. Untuk selanjutnya kami mengundang Ibu Novi Diana Fauzi untuk menyampaikan paparannya. Disilahkan. Terima kasih Mbak Trianti. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Kapten Sudiono MR, Ketua STIP Jakarta. Selamat siang Bapak, salam sehat selalu. Kemudian Pak Aryan Bahri. Agak sedikit lebih keras. Oke. Terima kasih. Ya, kurang keras ya. Sekarang sudah keras kah? Mungkin saya harus lebih mendekat ke komputernya ya. Ya, yang terhormat Kapten Sudiono MR, Ketua SDIP Jakarta. Kemudian yang kami hormati Kabak Akademik ya, Bapak Aryandi Samsul Bahri. Yang kami hormati Mbak Tristanti, terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu serta Mas Mbak peserta webinar series. Saya bertanya-tanya sebenarnya Mbak Tris, webinar atau workshop ya? Karena di belakang kita itu tertulis webinar, tapi tadi Kap Sudiono bilangnya workshop nih. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita mau workshop ataupun webinar ya. Jadi Bapak Ibu kalau workshop berarti Bapak Ibu langsung praktek nih, gitu ya. Nanti langsung dipraktekkan di masing-masing komputernya. Tapi kalau kita webinar berarti kita akan sama-sama ngobrol dulu, belajar bareng dulu. Besok-besok kita lanjutkan dengan workshop gitu. Mana yang mau dipilih nih Mbak ya, saya manut saja. Yang pasti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Di jam-jam rawan ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Di Jogja jam rawan, kata Mbak Tris tadi, asalkan ada kopi tidak akan lagi rawan, gitu ya. Boleh, silahkan diseduh dulu kopinya, kita akan belajar sampai jam 4 insya Allah nanti ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mbak Tris. Hari ini bisa berbagi bersama untuk teman-teman STIP Jakarta dan mungkin ada beberapa yang dari luar kampus ini. Luar biasa, pengen sekali terbang ke kita apa Jogja. Ada peletnya, jadi saya nggak bisa keluar dari Jogja ya. Kemudian perkenalkan, saya Novidiana Fauzi, tadi juga sudah dikenalkan oleh Mbak Tristanti. Sekarang ini saya ada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Jogja, mampirlah ke kampus kami. Ya, nanti silakan Mbak Tris, sering begitu ada agenda Jogja, mampirkan STI Jakarta ke kampus dengan senang hati. Ya, kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang penelitian di perguruan tinggi, siapa saja sih yang akan bergabung di sini begitu ya? Mungkin ada dosen gitu ya. Kalau penelitian nih dosen nih. Kemudian siapa lagi? Peneliti, lembaga riset. Apakah di
peserta ini ada yang lembaga riset atau lembaga penelitiannya, Mbak Tris? Belum tahu, jadi mungkin agak apa namanya, ini banyak yang bukan dosen pribadi. Oke, Ya, saya random. izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, jadi kalaupun kita ini, nah ini saya pancingan untuk Mbak Tris biar datang ke kampus kami ya. Ini di samping sih sebenarnya, jadi perpustakaannya ada di paling ujung sini ya, nggak terlihat ya. Oke. Jadi kalau kami sekarang ini ada di sini. Saya ada di ruangan sini nih. Ya, ini perpustakaannya. Masjidnya ada di sebelahnya. Kami ada di tengah. Ini masjid, ya. Yang kanan ini gedung rektoratnya ada di sini. Ya, selamat datang di kampus kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Punya pura-puranya kita workshop di sini gitu ya. Dan Bapak Ibu itu tadi biasanya kalau kita bicara tentang penelitian di perguruan tinggi itu mungkin ada lebih di ranah wakil rektor 1 kalau di kami ya, mungkin ketua 1 kalau STIP gitu di bagian akademik, kemudian juga di ranahnya ada di lembaga penelitian atau lembaga riset. Kemudian berkaitannya adalah dengan dosen, peneliti, perpustakaan gitu ya, dan juga mahasiswa. Mbak Tristanti ini kepala perpustakaannya ya, Mbak? Iya. Oke ya, nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut ya. Jadi kenapa harus ada perpustakaan di sini? Karena biasanya literasi informasi kemudian menjadi ranahnya di perpustakaan gitu ya. Kalau kemudian kita, apa benar nih penelitian ada hubungannya dengan perpustakaan? Dulu-dulu mungkin belum. Saat perpustakaan masih dianggap sebagai tempat menyimpan buku gitu ya Mbak Tris. Ya. Yep. Cap Sudiono, maaf ya. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Jadi mungkin dari biro akademik Pak Ariandi juga, oh iya tuh biasanya enggak tuh perpustakaan kok penelitian-penelitian. Itu zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang enggak lagi. Zaman sekarang adalah zaman perpustakaan itu masuk ke dalam ranah penelitian. Gitu ya. Bukan masuk ke dalam banget kah menjadi tanggung jawab perpustakaan kah? Bukan. Ini adalah supportnya. Kami dapat mensupport penelitian untuk Bapak Ibu, baik dosen ataupun mahasiswa gitu ya, untuk nantinya penelitiannya itu apa ya, lebih berbobot begitu ya, dengan menggunakan literasi informasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada info tambahan dan lain sebagainya, boleh nanti kontak saya di nomor ini. Ya, oke, saya lanjutkan. Mbak Tris, sebelum saya lanjut nih, kita mau workshop apa webinar? Kita mau webinar, Mbak, karena Oke, workshopnya, prakteknya itu di seri kedua. oh siap, berarti ini kayak seperti pengantar ya. Ya. Boleh. Bapak Ibu mohon jangan ngantuk karena mendengar dongeng saya berarti setelah ini. Siap, siap. Ya, di jam rawan ini sekali lagi. Ya, jadi oke, kita akan lanjutkan. Kenapa tadi Cap Sudiono juga menyampaikan bahwa literasi informasi itu ada hubungannya dengan kebingungan dan informasi yang sedemikian luasnya sekarang ini. Banjir informasi kalau orang-orang perpustakaan menyebutnya ya Mbak Tris ya. Banjir informasi karena segitu banyak informasi yang tersedia di dunia internet sana. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang ada di internet itu tidak semuanya benar. Itu kenapa kami perpustakaan hadir. Karena tidak semua di sana itu benar. Ya, banyak yang harus kita evaluasi. Banyak berita hoax, banyak berita-berita tidak benar, banyak hate speech, banyak jurnal abal-abal kalau kita bilang ya. Banyak artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kenapa kami hadir sekali lagi, bahwa literasi informasi ini adalah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan untuk mengenali kapan sih sebuah informasi ini dibutuhkan. Ya, kemudian kita sebagai orang yang literate nantinya akan memiliki kemampuan untuk mencari, mengevaluasi serta menggunakan dengan efektif informasi yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kita butuh apa, gitu ya? Oh iya, saya sekarang sedang butuh sepatu misalnya. Ya, Bapak Ibu. Oh iya, saya sepatunya rusak. Berarti kebutuhan saya adalah membeli sepatu. Sepatu untuk apa gitu ya? Sepatu untuk kondangan misalnya, ya. Karena lagi musim banyak musim hajatan, kemudian kita butuh sepatu kondangan.
Artinya ketika kita butuh sepatu kondangan, Mbak Tristanti akan mencari setelah itu. Kalau sepatu kondangan itu berarti kita sebut merek enggak apa-apa ya sebagai contoh. Misalnya Bu Cherry, oke, satu ya. Yang kedua yang kita butuhkan apa? Donatello misalnya, dua. Yang kita butuhkan apa? Oh, saya maunya sepatu bata misalnya. Ya, artinya setelah itu kita akan kemudian mencari lagi. Yang ada di mall di Jakarta itu di mana sih? Yang jualan Bu Cherry, yang jualan Donatello, jualan bata, oh iya, saya mau ke sana, gitu ya. Satu, kemana nih? Kalau di Jakarta di mana ya? Di mana nih Mbak yang jualan seperti itu, seperti itu? Oh iya, ternyata yang jualan ada di Pondok Indah Mall ya, mungkin ya kalau Donatello ya. Berarti kita langsung ke Pondok Indah Mall. Kan saya biasanya contohnya Jogja ya, jadi ada Ambaruk Mall Plaza, ada Jogja City Mall gitu ya. Kalau ini berarti di PIM misalnya ya. Begitu di PIM kita sudah tahu, oh iya, kalau bata nggak bisa nih kita temuin di PIM. Jadi jangan nyari, jangan datang kita ke, berarti kita nih, kita harus evaluasi beneran kita mau di bata, jangan ke PIM misalnya. Tapi kalau cari Donatello bisa nih ke PIM ya, atau bahkan nyarinya Guess gitu mereknya. Ya, berarti kita langsung bisa menggunakan PIM. Pasti begitu kita sampai di sana gitu ya, kita bisa memanfaatkan informasi yang kita sudah kumpulkan itu dan efektif. Langsung nih dari rumah Mbak Tristanti yang di sana jauh di PIM misalnya, kita langsung cus ke sana. Nah, itu ketika kita literasi informasi di dunia awam gitu, bukan di penelitian. Itu bisa kita analogikan seperti itu. Sama ketika kita misalnya mau untuk literasi informasi tapi terkait dengan penelitian gitu. Ya, berarti apa nih yang harus kita cari? Oh, ternyata ada sedikit perbedaan nih, penemuan informasi yang reflektif. Kemudian bagaimana sih informasi ini dihasilkan dan dinilai? Kemudian bagaimana kita dapat menciptakan pengetahuan baru seperti juga yang tadi disampaikan Pak Ketua, pengetahuan baru dan berpartisipasi di komunitas belajar. Apa sih kami gitu ya? Iya, kita mau nih bikin jurnal, bikin artikel di jurnal. Oh iya, kita mau bikin ngirim call for paper. Kita mau nih bikin call for poster misalnya untuk dosen ya. Oh iya nih, saya mau bikin buku aja. Saya mau bikin buku referensi yang semacam itu. Nah, inilah ketika kemudian dikasih informasi ini untuk menciptakan informasi baru. Bahwa ketika kita menemukan informasi itu benar-benar yang harus efektif tadi, harus efisien, dan harus do ethically. Secara etis ada. Jadi ketika nantinya kita ini kemudian mendapatkan informasi yang benar-benar nih pas dengan yang kita butuhkan. Ketika kita mau menuliskan sesuatu artikel, ya Bapak Ibu, artinya artikel yang kita tulis itu pasti mengandung referensi. Skripsi, teman-teman mahasiswa STIP berarti ada skripsinya ya, atau karya akhir gitu ya, pasti ada referensinya. Nggak mungkin dong kita nulis sesuatu teori tapi nggak baca bukunya. Nggak mungkin dong kita menuliskan penelitian terdahulu tanpa mencari informasi yang sebelumnya gitu ya. Nggak mungkin dong kita masih menggunakan Wikipedia atau Blogspot atau WordPress ketika kita menuliskan untuk skripsi ataupun tugas kuliah. Ya, Bapak Ibu dosen juga nggak mungkin lah kita mencari jurnal gitu ya, sudah publish nih ketika untuk naik pangkat ternyata jurnalnya abal-abal. Ketika kita ini harus bayar mahal misalnya hal-hal semacam itu. Itu berarti kita tidak efektif dan tidak efisien. Atau tiba-tiba kita pada di ranah yang ketiga nih, do the things ethically. Ternyata kita sudah nulis banyak, kemudian kita dicap sebagai plagiat misalnya. Itu berarti secara etis kita tidak melakukan dengan benar. Ketika kita pada ranah literasi informasi berarti mungkin kita lupa loh tidak menuliskan daftar pustaka. Kita lupa loh tidak menuliskan referensinya, citasinya. Atau kita sengaja melakukan itu. Atau kita tidak tahu sebenarnya yang kita lakukan itu tidak boleh. Itu kenapa Bapak Ibu literasi informasi itu dibutuhkan. Ya, Mbak Tristanti pastinya habis ini ya langsung dapat PR.
Tris nanti ini begini ya, gitu ya Mbak Tris ya. Aman ya. Siap ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekali lagi ngomongin literasi informasi terkait penelitian di perguruan tinggi, itu ada 5 macam. Jadi bagaimana kita menganalisa kebutuhan informasi kita, bagaimana kita menelusur informasi yang efektif dan efisien, bagaimana mengevaluasi informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan secara legal dan etis. Analisa kebutuhan informasi. Sekali lagi, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Ya, analisa nih kebutuhannya mahasiswa apa sih? Mengerjakan tugas kuliah gitu ya misalnya. Kebutuhan mahasiswa saat ini apa sih? Mengerjakan skripsi gitu ya. Kebutuhan dosen saat ini sedang apa? Sedang menulis artikel jurnal. Artikel jurnal yang akan dikirimkan ke jurnal nasional yang terindeks oleh Sinta 1 dan Sinta 2 misalnya. Kalau dosen kan biasanya ada ya harus Sinta 1, Sinta 2 atau 3 atau bahkan mungkin di STIP harus benar-benar Sinta 1 dan Sinta 2 saja untuk dosen gitu ya. Atau di STIP ternyata boleh nih sampai Sinta 6. Silahkan misalnya begitu. Atau untuk mahasiswa menilai skripsi apa juga harus nantinya diramu ulang untuk berubah menjadi artikel jurnal. Nah, ini menganalisis kebutuhan informasi. Sebenarnya saya juga mau menulis apa sih? Nah, gitu ya. Kita akan bahas yang pertama, analisa kebutuhan informasi. Ya, jadi teman-teman mahasiswa boleh ya nanti kalau Bapak Ibu juga mau coba langsung angkat mic, buka mic, juga saya persilahkan. Ya, kita sama-sama nih sharing boleh, ya. Nah, ini nih analisa kebutuhan informasi. Teman-teman mahasiswa misalnya, ya boleh langsung juga tuliskan di kolom chat. Pengen menulis apa sih sebenarnya sekarang gitu ya? Oh iya, saya dapat tugas nih. Mata kuliah apa nih? Kepemimpinan misalnya. Ya, adakah mata kuliah kepemimpinan di STIP? Insya Allah ada ya. Kepemimpinan misalnya. Terus ketika masuk di mata kuliah diminta untuk menuliskan kepemimpinan, idenya pasti akan muncul. Iya, saya mau nulis kepemimpinan. Tapi apa ya? Kepemimpinan terkait dengan apa ya? Gitu ya misalnya. Nah, ini mungkin selama ini kita hanya mengandalkan buku ataupun modul yang dibuat oleh dosen. Bisa jadi. Atau mengandalkan apa nih setelah ini? Mengandalkan Google. Atau mengandalkan apa lagi nih? Mengandalkan Yahoo. Gitu ya. Atau mengandalkan apa lagi nih? Mengandalkan Bing. Oh enggak, saya udah mengandalkan Garuda dong. Gitu ya. Oh enggak Mbak, saya udah mengandalkan Scopus dong. Misalnya seperti itu. Itu hanya kita kemudian mencoba. Oh iya, saya akan brainstorming bersama teman-teman misalnya. Saya mau menulis tentang itu tadi tentang kepemimpinan. Teman-teman mahasiswa biasanya kemudian share kepada dosen, gitu ya, share kepada pustakawan. Kalau nggak berani, belum berani share kepada dosen karena masih blank gitu ya, bisa share kepada Mbak Tris nanti. Sibuk nggak Mbak Tris? Nggak ya, demi mahasiswa. Datang ke perpustakaan, kemudian share. Ibu, saya mau nulis ini Bu, tapi saya belum paham nih Bu, kemudian kemana? Yuk kita sama-sama cari nanti Mbak. Nanti akan begitu. Bagaimana sih sebenarnya ide itu akan lebih cemerlang gitu ya, lebih ketika kita akan dengan orang lain. Mungkin selama ini kita hanya membaca sedikit saja, atau bahkan teman-teman ya semuanya Bapak Ibu dosen, ternyata selama ini kalau kita searching itu biasanya based on Google gitu. Search kemana nih? Ke Google. Google-nya kayak mana nih caranya? Ya Google aja kepemimpinan gitu ya. Terus habis itu next word gitu ya. Apa ya? Saya coba bukakan Google saya ya. Maaf kok di sini ya. Nah, di sini misalnya. Kemudian kita ini kepemimpinan Bu, saya mau nulis tentang kepemimpinan. Masih terlihat share screen saya. Kemudian kepemimpinan yang kayak mana nih? Gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih kepemimpinan yang kayak apa. Nah, kita akan belajar mulai hari ini. Ini sudah lewat Google Scholar loh teman-teman ya. Saya akan coba lihatkan ke teman-teman. Biasanya misalnya membukanya lewat Google gitu ya. Kemudian kita tuliskan juga
Ini pancingan ya, belum bermaksud untuk workshop ya Mbak Tris ya, tapi mau untuk pancingan. Biar besok kita lebih, oh iya penting banget nih workshopnya gitu ya. Besok kita akan belajar lebih lanjut. Teman-teman bayangkan, ketika kita searching dengan kepemimpinan, di situ kita temukan 28.500.000 hasil. Kira-kira kalau kita buka ini, kita mau baca halaman berapa sih? Apakah kita akan membaca 28 juta artikel ini? Saya yakin tidak. Apakah kemudian kita akan membuka halaman 100 di sini? Karena yang tertulis di sini mentok di halaman 10 saja. Apakah kita hanya berhenti di halaman 5 saja? Gitu ya. Nah, literasi informasi nanti akan membahas bahwa mana saja sih yang boleh kita pakai sebenarnya ketika kita melihat di 28 tulisan. Dan teman-teman yakin ya, saya pastikan bahwa di sini ketika kita hanya menggunakan Google saja, terlalu banyak informasi yang nantinya hoax. Terlalu banyak informasi yang tidak bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah atau menggunakan untuk menulis di dalam artikel kita. Terlalu banyak yang tidak bisa kita gunakan. Karena apa? Karena sebenarnya ada yang namanya Google Scholar. Bapak Ibu dosen pasti paham ya. Dan ada loh sebenarnya cara untuk mencari di Google Scholar dengan lebih baik lagi. Gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya. Di sini di Google yang biasa kita temukan 28.500.000. Di Google Scholar kita temukan 697.000. Kebayangkan mana yang lebih baik kita baca. Jadi kalau yang di Google Cendekia adalah semua artikel-artikel yang secara akademis bisa kita akui. Ya, misalnya buku terkait dengan kepemimpinan, gitu ya. Google Books bisa terbitan mana saja, tapi jelas buku itu diakui. Kemudian juga di situ ada ACID, gitu ya. Di situ ada osf.io gitu ya. Yang jelas itu juga ini penerbitnya gitu ya. Itu juga termasuk buku. Yang lain-lain kita bisa lihat. Jadi kalau kita mau cari buku nih, oke, kita bisa search dari sini. Kita mau cari artikel jurnal nih, kita bisa search dari sini. Tapi ini pun tidak berhenti di sini saja. Karena prosesnya bisa panjang dan proses panjang itu akan membuat kita menemukan informasi jauh lebih spesifik yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah kita, mengerjakan tesis kita, mengerjakan disertasi kita untuk Bapak Ibu dosen, mengerjakan artikel kita, gitu ya, artikel jurnal kita. Mana referensi yang kita butuhkan? Nanti kita next selanjutnya. Di slide berikutnya akan kita lanjutkan. Ya, jadi kalau selama ini untuk menganalisa kebutuhan informasi ini kita lebih sering kepada, kalau seperti ini nggak slideshow tetap terlihat kan ya Mbak Tristanti ya? Tanpa ya? Atau kurang besar nih? Nggak apa-apa ya? Jelas kok, Mbak. Jelas ya, oke. Uh-uh. Jadi nanti toh materinya juga dibagi ya Mbak ya. Iya, Nah, iya. dari sini nanti Kita kita bagi. akan lihat bahwa ternyata kalau mahasiswa mungkin sebagian akan kemudian brainstorming bersama teman-teman, brainstorming bersama dosen metode penelitian, brainstorming bersama dosen pembimbing akademiknya. Kira-kira saya mau nulis apa ya? Kemudian saya search. Kemudian ada teman-teman yang mungkin mahasiswa ataupun dosen yang kira-kira tulisan ini sudah pernah dibahas belum ya sama lain. Kira-kira kalau nanti di Turnitin, misalnya ada Turnitin di TIP, kira-kira kena berapa persen ya? Kira-kira kalau saya kirim artikel ini ke jurnal A gitu ya, apakah kemudian sama jurnal tersebut langsung ditolak gara-gara kesamaan dengan tulisan lain yang sudah di online kan, dipublish itu terlalu tinggi. Nah, itu hal-hal semacam itu kenapa sekarang selain kita brainstorming, selain kita ngobrol, selain kita searching banyak hal, kita membutuhkan yang namanya voiceover ya teman-teman. Nah, ini akan di workshop kalau ini nggak cukup kalau hari ini kita praktekkan ya. Voiceover ini apa gitu ya. Untuk Bapak dosen yang sempat pernah dengar tentang voiceover, jadi sering kejadian ya bahwa ketika kita sudah nulis itu tiba-tiba ditolak. Karena
ini udah basi tulisannya. Mahasiswa juga, ketika nulis ternyata, ini ditolak sama dosennya. Enggak nulis ini lagi, ini tuh udah terlalu banyak yang nulis. Nah, berarti kita membutuhkan si FOSSURE ini. Ini satu aplikasi yang ketika berjalan itu membutuhkan Java, Publish or Perish, dan Mendeley. Baru kita bisa jalankan FOSSURE. Ya, Bapak Ibu. Mendeley ini juga nantinya bisa membantu Bapak Ibu jika akan menuliskan citasinya. Nah, ini juga proses. Ini juga kita butuhkan ketika kita nanti searching informasi. Karena biasanya selama ini kita simpan artikel yang sudah kita searching gitu ya, itu di dalam mana? Flash disk, di dalam komputer kita, di dalam laptopnya kita, kemudian laptop install ulang lah, flash disk entah di mana, flash disk cuci lah gitu ya, sehingga hilang. Jika kita punya ini salah satu alat bantu reference manager tools ya, ada suatu EndNote. Ketika kita punya Mendeley itu semuanya kita bisa simpan di situ Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi simpan di situ. Simpan di library pribadi kita masing-masing menggunakan Mendeley. Nanti apa-apa yang sudah kita simpan itu akan kita manfaatkan untuk FOSSURE dan untuk menulis citasi. Daftar pustaka nggak pusing-pusing lagi kita nulisnya. Dia pakai apa ya? Pakai APA tuh. Dia pakai apa ya? Turabian tuh. Dia pakai apa ya? Cikang tuh misalnya begitu. Nggak pusing-pusing lagi. Nggak perlu lagi kita mikirin. Habis ini namanya yang mana ya? Habis ini namanya dimiring bukan ya? Last name dulu apa first name dulu ya. Nah, nggak akan pusing lagi. Tapi yang jelas analisis kebutuhan informasi ini terutama untuk Bapak Ibu dosen ya, ketika kita mencari kebaruan selalu. Ketika kita mencari kebaruan tulisan itu akan sangat terbantu dengan FOSSURE. Kalau kebaruan yang kemarin kita mungkin hanya berapa ya kita bisa baca maksimal gitu ya. Mungkin 30 artikel gitu ya untuk mencari kebaruan. Mungkin mencari kata kunci dengan lebih tepat gitu ya. Misalnya seperti itu. Terus ternyata kita kirim pun ternyata masih juga hasilnya ini kebaruannya nggak dapet nih. Oh ini sudah basi nih gitu ya. Teman dosen kami pernah cerita untuk menjadi pertama kali dia membuat artikel gitu ya oleh dosen pembimbingnya, co-promotornya dibilang, Win kamu harus dapetin dulu 100 artikel sebelum kamu menemukan kebaruan. 100 artikel dan dia harus membaca semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, artikel 100 kali 13 halaman tuh misalnya satu artikel 13 halaman. Berapa banyak yang kita ini kan. Nah, dengan FOSSURE itu kita bisa dapetin. Oke, kalau FOSSURE data semua kita masukkan dari data masukkan dari Scopus gitu ya. Kemudian dapat nih, oh iya ternyata kebaruan ini. Oh ternyata yang belum banyak menulis terkait dengan kepemimpinan tuh di sini, di A, di B. Oh ternyata transactional leadership itu belum banyak nih di Indonesia yang nulis misalnya. Oh ternyata udah banyak nih, udah nggak zaman lagi nih transaksional, udah ditulis di tahun 2018-an misalnya. Terus yang sekarang kita butuhin apa? Oh bukan transformasional tapi transaksional. Oh enggak, ternyata saya lebih tertarik untuk transaksional nih, mau di bagian mana gitu-gitu ya. Itu yang akan kita bisa temukan dengan lebih mudah ketika kita menggunakan FOSSURE. Ya, pancingannya itu. Biar ada workshop yang ya Mbak Tris. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba nih sebelum kemudian Bapak Ibu menganalisa kebutuhan informasi di PowerPoint di materi yang sudah saya share ke Mbak Tris dan nanti akan di-share di sini sudah ada linknya tuh. Jadi bagaimana sih kita menggunakan FOSSURE? Itu kita harus punya Java dulu. Kita harus punya Publish and Perish dulu. Kita harus punya Mendeley dulu. Kita harus buka DevelSevier dulu. Kita juga harus ngerti cara memanfaatkan Google Scholar terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin belum dapat. Oh, udah biasa. Saya mah udah biasa, udah ngerti nih yang kayak begini. Oke, nah ini yang sekarang benar-benar menjadi alat bantu utama untuk dosen. Ya, kalau saya bisa sampaikan ini untuk dosen dan peneliti juga untuk pustakaan. Untuk mahasiswa kayak mana, Mbak? Mahasiswa S1 mungkin enggak banget masuk di sini. Atau misalkan Bapak Ibu dosen akan mahasiswanya menjadi penelitian payung, ini saat yang paling tepat.
Ya, jadi Bapak Ibu dosen udah pakai Foursquare-nya terlebih dahulu, kemudian ketemu nih, oh iya variabel A ini, variabel B ini, variabel C ini, nanti Bapak Ibu bisa bagikan kepada mahasiswanya. Ya, sebagai penelitian payung. Dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa, Bapak Ibu tinggal nanti mencangkupnya di dalam Mendeley-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mengkompilasi dan menulis menjadi artikel dosen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah nggak harus dari awal sekali. Dan ini legal ya, karena Bapak Ibu menggunakan mahasiswa sebagai rekan peneliti menggunakan peneliti payung. Yang tidak boleh kan misalnya mahasiswanya udah nulis, yuk pura-puranya saya ikutan nulis, ya nggak boleh begitu ya. Tapi kalau memang ini sudah menjadi penelitian payung, ini legal. Ya. Next, Bapak Ibu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya nih. Menelusur informasi dengan efektif dan efisien. Tadi saya sudah sempat bukakan Google dan Google Scholar. Tadi saya sudah sempat ceritakan ketika Mbak Tristan akan mencari sepatu gitu ya. Harus seperti itu tuh. Jadi kalau kita mau cari kepemimpinan yang kayak mana nih? Kita menelusurnya yang biar efektif seperti apa nih contohnya? Ya, caranya seperti apa nih? Kita belum tahu mungkin sekarang. Nah, besok kita akan lihat ya teman-teman ya. Ini nih. Jadi, kalau kita melihat search itu biasanya kemana sih? Tadi saya sempat cerita ke Google Mbak, gitu ya. Atau ke Bing Mbak, ke Yahoo. Oh, selama ini saya punya email Yahoo, tapi saya nggak pernah tuh buka yang Yahoo di depan as gitu ya. Kita sering lihat itu. Atau Bing ada sih di Internet Explorer juga ada keluar. Tapi saya nggak pernah buka, saya bukanya Google. Oh iya, kita tahu ada Mbah Google. Tapi tentu Google itu enggak sakti-sakti amat ya teman-teman ya. Ya Bapak Ibu, sakti iya sih. Tapi itu tadi, kesaktiannya Mbah Google itu bisa kita kalahkan dengan kesaktiannya kita ketika kita tahu informasi. Ya, bahwa informasi yang di situ tuh banyak sekali yang tidak boleh kita gunakan. Ya, internet itu benar-benar kalau banyak yang bilang apa pisau bermata dua gitu ya. Kita bisa gunakan dengan sebaik mungkin tapi kita bisa juga terjerembab sedalam mungkin. Ya, search-nya di mana lagi? Di ProQuest, di EBSCOhost, di Emerald, di Science Direct, di Bloomsbury misalnya. Dari mana tuh kita dapetin itu? Kalau teman-teman Bapak Ibu dosen selalu, oh ya yang bagus di ProQuest tuh, gitu ya. Yang bagus di EBSCOhost tuh. Kalau ilmu STIP di mana nih Mbak yang paling bagus? Kalau di kami di mana? Kami melanggan EBSCOhost Mbak, sama yang dari Perpus FPPTI, aduh tiba-tiba lupa. Oh, okay. Konsorsium ya? Yes, betul. Oh ya, baik. Ya, misalnya nih, sudah nih EBSCOhost, karena sudah melanggar EBSCOhost, tentu saja Bapak Ibu diharapkan menggunakan EBSCOhost ini dengan semaksimal mungkin. Nanti kita coba lihat buka EBSCOhost ya. Semaksimal mungkin untuk membuka EBSCOhost. Biayanya tentu saja mahal ya Mbak Tristanti ya. Dan lumayan. Dan mubazir kalau nggak dipakai. Betul Bapak Ibu. Jadi kami pernah nih ditanya sama Wakil Rektor 1. Ya, Mbak Novi sebenarnya itu mubazir enggak sih dilanggan segitu mahal? Ya, saat itu kami langgan beberapa. Terus saya bilang sama Prof. Pak Wakil Rektor 1. Mubazir Pak kalau misalnya Bapak tidak membuat SK bahwa harus dari jurnal nih sumber informasinya harus pakai yang EBSCO di langgan STIP nih misalnya UMY nih saat itu saya ya. Terus oke deh, akhirnya dibuatlah SK itu. SK bahwa skripsi itu harus minimal mengandung 10 artikel jurnal nasional maupun internasional gitu ya. 10 SK-nya. Tadinya kami mengajukannya lebih banyak dari itu. Untuk mahasiswa S2 20, tadinya kami mengajukan lebih banyak dari itu. Untuk mahasiswa S3 35, tadinya kami juga mengajukan lebih banyak dari itu. Dan saat itu Bapak Ibu mungkin teman-teman mahasiswa sekarang ini kesulitan kayak mana carinya ya Bu, gitu ya. Atau dosen-dosen juga kayak mana carinya ya. Nah, ini loh sudah ada EBSCOhost. Mari kita belajar bersama dan manfaatkan itu. Karena ternyata ketika kita sudah ngerti nih di Google Scholar kayak mana cara carinya yang betul, di EBSCOhost kayak mana caranya yang betul gitu ya, atau dari Garuda, dari Moraref, dari Google Scholar, bahkan dari Perpustakaan Nasional, angka 35 itu terlalu sedikit.
Semakin banyak yang kita referensi, semakin banyak yang kita citasi, dan yang kita citasi itu tentu saja yang bagus-bagus gitu ya. Artinya yang kita baca yang bagus, otomatis yang masuk ke otak kita bagus, yang kita tuliskan pun akan menjadi bagus. Berbeda dengan misalnya Bapak Ibu sudah nih ambil dari Google Scholar. Ternyata itu bukan artikel jurnal, tapi skripsi misalnya. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman mahasiswa. Skripsi yang ada di Google Scholar itu nilainya A, B, atau C misalnya. Dari repositori kampus itu A, B, atau C. Ternyata yang di situ adalah skripsi mahasiswa yang pokoknya kamu harus lulus. Gitu ya, bisa jadi. Atau dia dari kampus mana nih? Gitu ya. Sehingga standar masing-masing itu kampus itu berbeda untuk meluluskan mahasiswanya. Atau kita akan langsung mencari ke dalam Garuda yang isinya adalah benar-benar artikel-artikel jurnal. Aturannya seharusnya mahasiswa ini tidak boleh ya menggunakan skripsi kakak kelas menjadi salah satu referensinya. Gitu ya. Jadi aturannya tidak seharusnya, itu belum publikasi ya. Jadi jangan deh gitu ya. Jadi daftar pustakanya ternyata buku yang disediakan oleh perpustakaan, semuanya buku. Kemudian yang berikutnya adalah bukan buku, tapi skripsi. Jurnalnya mana? Tidak ada. Padahal sumber informasi yang paling akurat yang boleh kita gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun artikel jurnal adalah artikel jurnal juga. Ya, dari mana nih kalau yang bahasa Indonesia? Dari Garuda yang harus terakreditasi Sinta 1, 2 gitu ya misalnya. Gimana kalau Sinta 3 dan 4 atau dan 5 dan 6? Itu tadi. Kalau semakin turun Sintanya mungkin kualitasnya belum sebagus dengan yang kualitas Sinta 1 dan 2. Cara cari kayak mana? Dari sana dong, insya Allah Bapak Ibu nanti akan berkenalan dengan lebih baik dengan Garuda dan Sinta. Miliknya Kemendikbud. Ya, Moraref nih punya Kementerian Agama. Ini juga sudah banyak sekali artikel jurnal yang di situ. Jadi teman-teman jangan lagi ya, Bapak Ibu dosen jangan lagi ya datang ke perpustakaan, saya mau cari jurnal Mbak Tris. Jurnal apa? Jurnal dari kampus ini. Jangan, nggak zamannya lagi sekarang ya. Zamannya sekarang digital. Kita garuda.kemendikbud.go.id. Kita buka moraref.kemenak.go.id. Kita buka Google Scholar, kita buka e-resources.perpusnas.go.id. Kita buka apps Go yang sudah dilanggan oleh perpustakaan, oleh STIP. Itu benar-benar harus kita gunakan. Mubazir kalau nggak dipakai. Jadi search-nya ke sini saja. Ya, ke search yang 3 di atas, Bing dan Yahoo, tinggal. Ya, gimana kalau ya Google tapi kita mau carinya yang di berita-berita Kompas? Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi yang Bapak Ibu cari nanti kalau search link-link yang ini. Ya, kemudian ini juga sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal copy aja kemudian di paste ya. Saya kasihnya PDF ya. Diketik ulang berarti ya. Nanti diketik ulang, masukkan disitulah kita search yang benar. Disitulah tempat kita mencari sumber informasi yang paling tepat untuk penelitian. Kalau kita ngomongin literasi informasi, kita cari sekali lagi sebelum lanjut ya. Yang benar-benar tidak boleh kita gunakan ketika kita search melalui Google adalah yang belakangnya Wikipedia, yang dari Blogspot, yang dari WordPress, gitu-gitu ya. Itu benar-benar boleh kita gunakan. Jadi jangan sampai kita menggunakan definisi kok dari Wikipedia. Di Wikipedia di bawahnya, kalau kita sudah lihat ya, misalnya kita buka kepemimpinan tadi, kemudian ada Wikipedia, kemudian di bawah Wikipedia, definisinya kan pasti banyak tuh di Wikipedia, gitu ya. Nggak boleh banget kalau kita kemudian link link referensinya adalah Wikipedia. Kalau kita bisa bilang di dunia pendidikan haram gitu ya, misalnya di daftar pustakanya kok ada Wikipedia-nya gitu ya, nggak boleh. Yang boleh begitu kita buka Wikipedia di bawahnya pasti ada referensinya tuh. Bapak Ibu bisa cek ya referensinya. Kemudian copy yang link-link itu kemudian pastekan ke dalam Google, itu baru boleh Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian kalau Blogspot WordPress kenapa nggak boleh nih?
lebih haram tuh daripada Wikipedia bahkan ya. Karena nggak pernah tahu. Novi menuliskan sesuatu tentang ilmu pelayaran misalnya. Siapa sih Novi kok nulis itu? Berbeda ketika Pak Sudiono nanti yang menuliskan tentang pelayaran. Oh, sumbernya jelas nih, akurat. Blog Novi ternyata saya copy paste dari blog tulisannya Cap Sudiono misalnya. Saya copy paste gitu, dimasukkan ke dalam blog saya. Kemudian tanpa menuliskan bahwa ini adalah tulisan Cap Sudiono. Nah, itu Bapak Ibu gagal total tuh ketika kemudian mengambil dari blog saya. Ya, itu enggak boleh terjadi. Itu kenapa blog WordPress tidak boleh digunakan. Ya, kita lain. Jadi saya ngomongnya berapa lama nih Mbak Tris? Waktunya sampai jam 16. Itu belum termasuk tanya jawab. Oke, siap ya. Nanti kalau selesai jam itu kita boleh karaoke ya, kita ending. Boleh. Ya Bapak Ibu, ini loh yang Perpustakaan Nasional. Bisa kebayang dari sini kita bisa lihat, ini miliknya negara Bapak Ibu. Kita boleh sekali memanfaatkan ini. Sayang sekali Bapak Ibu tidak buka ini. Ya, tadi EBSCOhost dilanggan nih sama STIP gitu ya. EBSCOhost mana nih? Satu bagian itu EBSCOhost. Ya kan? Di sini ada EBSCOhost satu. Ini belum termanfaatkan dengan yang diharapkan mungkin ya. Karena ternyata belum banyak nih yang masuk ke sini. Kemudian kita pengen nih tuntutan akreditasi harus melanggan yang lain. Tuntutan akreditasi boleh dong kita langgan satu misalnya gitu ya. Dari GIL, Mbak. Oh, dengan GIL ya. Padahal ya di sini kita lihat nih. Ada loh ProQuest, ada loh Taylor and Francis, ada loh Wiley, ada loh Science Direct, ada loh Emerald Insight yang sedemikian banyak gitu ya. Sayang banget kalau kita misalnya, saya ngomongin pelayaran nih, tapi yang ada hukum-hukumnya gitu ya misalnya. Bagus banget kalau kita bisa buka Thomson Reuters-nya Westlaw-nya Thomson and Reuters. Karena itu juara satunya untuk artikel-artikel jurnal yang hukum. Ya, kemudian kita mau deh ini ilmu pelayaran tapi yang ada hubungannya dengan ekonomi gitu ya. Terkait dengan ekonomi yang juaranya adalah Emerald Insight misalnya. Boleh banget dong kita buka langsung dari sini. Bisa nggak sih kita ini Mbak gitu. Boleh kita buka ini? Boleh banget asalkan kita sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Gimana caranya? Harus datang ke Perpusnas di Salemba, harus datang ke Merdeka Selatan nih gitu ya. Enggak. Bapak Ibu di Jakarta dekat ya kalau mau ke sana. Saya di Jogja. Enggak, karena kita ada yang namanya keanggotaan ke perpusnas.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di situ, kemudian searching semuanya yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Semuanya Bapak Ibu bisa searching ketika sudah menjadi anggota. Dan sangat simpel. Bapak Ibu bisa dapatkan tuh misalnya lewat Google Scholar ataupun lewat ini ya. Oh, tapi kok misalnya lewat Google Scholar, tapi kok close access ya? Nggak ada PDF-nya nih di Google Scholar-nya gitu ya. Atau di Google-nya meragukan nih, bukalah di Perpustakaan Nasional. Kalau nggak ada Mbak, gitu ya. Bapak Ibu butuh berapa artikel jurnal sih sebenarnya ketika menuliskan satu artikel 35, 50, yakin nih nggak nemu dari semua informasi yang kita sampaikan. Yakin nih nggak nemu dari Garuda. Yakin nih nggak nemu dari Perpustakaan Nasional. Yakin nih nggak nemu dari Moral Rep Kemenang. Atau yakin nih nggak nemu dari Google Scholar. Ya, tidak menemukan ini atau selama ini tidak kenal ini pertanyaan. Ya, jadi kalau searching itu kayak kita kenalan dulu deh. Oh iya ada nih. Jadi Bapak Ibu kalau searching silakan teman-teman mahasiswa ya taruna ya sebutnya ya taruna silakan buka ini free, ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun, silakan dibuka ya. Nah ini wajib dimanfaatkan karena ini sudah disiapkan oleh negara gitu dan kita benar-benar nih sayang banget kalau nggak manfaatkan ini gitu ya. Kemudian juga ini kalau bentuk workshop ya. Kalau bentuk workshop ini ada nih yang namanya Google Advanced Search. Teman-teman bisa masukkan di sini misalnya, oh iya saya mau tuliskan apa ya, saya lagi nyari apa ya, kepemimpinan, masukkan. Ya, mungkin selama ini belum pernah buka Google Advanced Search, boleh. Kemudian frase yang sama apa ya?
Kepemimpinan kata yang sama apa? Leadership nih. Berarti kita masukkan di yang kedua. Ya. Kemudian, oh iya, saya mau spiritual leadership nih. Oh bukan, saya bukan spiritual leadership. Saya mau transaksional leadership. Saya mau yang lainnya. Oh enggak, saya mau kepemimpinan yang apa lagi misalnya begitu ya. Nah, itu kita atau faktor-faktor mendukung kepemimpinan boleh Bapak tuliskan di sini. Ya. Kemudian dia mulai dari mana nih rentang waktunya? Yang ini boleh ya sambil buka ke Google di sebelahnya. Yang pakai HP boleh sambil buka laptop untuk membuka Google Advanced Search. Ya, dari situ kemudian kita juga bisa tampilkan persempit hasil Anda dengan bahasa apa ya. Kemudian kira-kira ini penelitian di mana saja ya. Kemudian terakhir diperbaharuinya kapan ya. Oh iya, saya mau yang ACID aja. Saatnya mau yang .go.id aja. Saya mau yang .edu saja. Saya mau yang .gov saja misalnya. Nah, itu juga nyambung yang tadi. Ketika kita searching harapannya yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah yang sangat terpercaya di nomor satunya adalah yang belakangnya .ac.id, yang di belakangnya .edu, yang di belakangnya .gov, yang di belakangnya apa .id, yang belakangnya apa lagi nih, kalau .com gimana ya, kalau .org gimana ya. Nah, itu perlu kita evaluasi lebih dalam lagi gitu ya. Terus kemudian tadi kalau kita mencari Google Scholar misalnya seperti ini, ada hal-hal yang harus kita benar searching itu dengan cara yang tepat. Kenapa saya kasih tanda kutip di hate speech misalnya? Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus hate speech-nya pakai tanda kutip gitu ya? Kenapa sih harus pakai hate speech-nya tanda kutip? Itu artinya dia adalah satu frase. Kalau hate speech-nya tidak dengan tanda kutip, dia bisa hate, bisa speech, bisa hate speech. Kalau ini pasti hate speech. Kemudian kenapa media sosialnya harus menggunakan tanda kutip? Oh berarti dia media dan sosial dan juga media sosial. Tapi yang kita harapkan dia adalah media sosial. Kenapa harus ada tanda plusnya? Ini adalah salah satu cara ketika kita menggunakan Google Scholar dengan lebih scholargoogle.com dengan lebih baik, Google Cendikia dengan lebih baik, dengan lebih spesifik, dengan lebih ya. Jadi, pasti di bawahnya akan mengandung kata hate speech, media sosial dan pidana. Bapak Ibu kalau tidak percaya silakan tuliskan di dalam Google-nya pengaruh tuliskan saja hate speech, media sosial, pidana tanpa tanda kutip, tanpa plus. Pasti hasilnya jauh lebih banyak daripada 991. Ya, ini cara searching yang benar melalui Google Scholar. Ya, kemudian yang berikutnya, rentang khususnya Bapak Ibu ya. Di sini ada nih rentang khususnya. Ya, di sini ada rentang khusus. Kenapa kita harus pakai rentang khusus sih sebenarnya? Kenapa kita harus menggunakan rentang khusus? Jadi, untuk artikel jurnal, untuk mahasiswa ya, jadi artikel jurnal yang boleh kita gunakan itu adalah yang 5 tahun terakhir. Kecuali, kenapa bisa begitu Bu? Katanya ya, misalnya teman-teman dosen, kenapa harus begitu? Nggak apa-apa kok saya 10 tahun terakhir, ilmu itu akan berkembang sedemikian cepat ya, sehingga diharapkan penelitian itu memang 5 tahun terakhir itu akan selalu terbarukan gitu. Akan selalu baru. Itu kenapa butuh posture untuk pembaharuannya, untuk yang belum banyak, untuk yang novelty-nya belum banyak ditulis oleh orang lain. Itu kenapa kita ketika searching pun harus 5 tahun terakhir, kecuali ada kecualinya. Misalnya ya, ternyata ini sedang lagi nulis nih tentang kalau dengan contoh ini hate speech ya, media sosial dan pidana. Ya, misalnya kita mau ngomongin media sosial di tahun dulu. Hate speech, media sosial dan pidana di zaman Ibu Megawati misalnya. Itu pasti penelitiannya itu ada di tahun-tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi itu perkecualian ya. Artinya ketika memang yang kita teliti adalah perbandingan misalnya hate speech, media sosial dan pidana di zaman Megawati dan di zaman Pak Jokowi, artinya kita akan banyak penelitian artikel jurnal yang di tahun-tahun Bu Megawati dan tahun sekarang.
Nah, tapi kalau kita akan hanya ngomongin hate speech, media sosial, dan pidana, berarti yang kita bahas adalah yang zaman-zaman sekarang. Karena media sosial yang zaman sekarang itu akan fokus misalnya ke TikTok, akan fokus kepada yang gitu ya, fokus banget sekarang pasti TikTok dan Instagram masih ya. Tapi tidak akan banyak yang membahas penelitian-penelitian sekarang itu yang membahas ke Facebook ataupun ke Twitter. Atau kalau zaman dulu apa ya, mungkin zaman dulu apa ya sebutannya, media sosial yang lebih dulu ya, zaman sebelumnya lagi. Nah, itu sudah nggak dibahas lagi. Ya, jadi itu kenapa kita harus di 5 tahun terakhir saja, kecuali tadi. Tapi bagaimana dengan buku gitu ya misalnya. Buku boleh yang zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi apabila ada yang lebih baru, akan lebih baik ketika kita menggunakan buku-buku yang lebih baru. Ada teori yang baru, lebih baik kita menggunakan teori-teori yang baru. Contohnya sekali lagi kalau ngomongin media sosial, media promosi mungkin zaman dulu kala itu lebih kepada banner, poster, baliho gitu ya kalau di kampus ya, atau bikin apa nih gitu ya. Nah, zaman sekarang enggak, zaman sekarang podcast. Dia pakai podcast, pakai apa? TikTok, pakai apa lagi? Pakai Instagram dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang udah zamannya seperti itu. Jadi kalau kita tempel-tempel baliho di sebelah-sebelah jalan banyak itu, apakah banyak yang melihat? Mungkin tidak akan terlalu berhasil karena sudah tidak lagi banyak yang melihat ke arah sana. Kecuali kalau kita memang orang zaman dahulu yang tidak pernah membuka Instagram mungkin ya Bapak Ibu. Nah, next. Setelah itu apa? Ada Garuda. Saya besarkan aja deh. Ada Garuda ya. Jadi ketika kita sudah juga mempunyai Garuda ya. Garuda ini apa sih, Mbak? Misalnya. Ada Garuda. Garuda adalah Garba Rujukan Digital. Ini punyanya Kemendikbud. Bapak Ibu STIP juga di bawahnya Kemendikbud. Dan misalnya, kami cari-cari jurnal Mbak, di perpustakaan sedikit nggak dapat kita. Di perpustakaan kampus sebelah juga nggak dapat kita. Ya, karena sudah ada nih Bapak Ibu di dalam garuda.kemendikbud.go.id ada 15.083 jurnal loh. Ya, masa Bapak Ibu nggak temukan di sana? Ada 2.840 publisher loh di dalam Garuda. Masa Bapak Ibu tidak temukan di sana? Ada 2 juta sekian artikel loh. Masa kita tidak temukan di sana? Jadi Garuda ini adalah semua artikel jurnal yang di bawahnya Kemendikbud Bapak Ibu. Semua jurnal yang di bawahnya Kemendikbud akan ada di dalam Garuda. Ya, kemudian akreditasinya kayak mana, Mbak? Kita belum lihat akreditasinya nih. Tapi kalau Bapak Ibu buka garuda.kemendikbud.go.id, Bapak Ibu tinggal search saja di sini. Ya, tinggal tuliskan lagi mau nulis apa nih sekarang. Masukkan saja untuk mendapatkan beberapa artikelnya. Jangan lupa itu tadi, tahunnya 5 tahun terakhir saja. Gitu ya. Kemudian mana lagi nih yang harus kita cek? Nanti kita cek berikutnya setelah kita dapetin artikelnya ini. Dengan kata kunci yang benar tadi, sesuai dengan fokus penelitian Bapak Ibu semua. Ya, nah fokus penelitian inilah kalau kita fokus penelitiannya salah, tidak menentukan kebutuhan informasi dengan tepat, berarti kita searchingnya pun tidak akan tepat. Itu kenapa literasi informasi harus benar-benar fix terlebih dahulu di depan. Bener nih, saya mau nyari sepatu kondangan gitu ya. Kan tadi Mbak Tristanti mau cari sepatu kondangan. Nggak mungkin kan cari sepatu kondangan berangkatnya ke Planet Sport gitu ya Mbak ya. Nah ini kesalahannya juga di situ. Kenapa? Kita butuh nih artikel jurnal. Masa kita jalan-jalannya nggak ke jurnal gitu ya, tapi ke Google biasa sama dengan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, disinilah tempat akan dapetin subjeknya subjek. Jadi misalnya manajemen sendiri, hukum sendiri, kemudian akuntansi sendiri, agama sendiri, pendidikan sendiri, silahkan cari. Pelayaran ada nggak ya? Oh nggak ada nih misalnya. Oh berarti transportasi nih, gitu ya. Cek di situ. Ya, saya akan lanjutkan. Setelah itu, apalagi sih yang kita bisa dapatkan? Ya, ada Moraref, Pak Ibu. Moraref ini apa? Moraref ini punya Kementerian Agama. Ya, miliknya agama. Di sini apabila Bapak Ibu mencari ya, ada artikelnya, ada jurnalnya juga. Semua yang di bawah Kementerian Agama. Saya maulah
cari-cari jurnal yang di UIN Syarif Hidayatullah gitu ya, yang di Ciputat sana gitu misalnya. Terus Bapak Ibu jauh-jauh ke sana. Di sini ada. Saya maulah ke Jogja, Dewan UIN Sunan Kalijaga aja, mumpung sampai Jogja, saya mau datang ke UIN Jogja gitu ya. Saya mau cari jurnal-jurnal di sana. Enggak usah Bapak Ibu, di Muara Ref sudah ada. Ya, Bapak Ibu tinggal masuk ke situ, kemudian search artikel dan jurnalnya. Ya, di situ pasti artikelnya sudah qualified karena sudah melalui review yang panjang kali lebar. Ya. Kemudian di mana lagi nih? Oh, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, di e-resources milik Perpustakaan Nasional. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus daftar nih di keanggotaan.perpusnas.go.id terlebih dahulu. Apa kita harus mana? Gitu ya. Itu tadi, banyak sekali jurnal, banyak sekali database yang disiapkan oleh negara. Melalui mana? Kalau kita sudah daftar tadi, kita bisa masuk ke e-resources.perpusnas.go.id. Ya, dari sini kita bisa dapatkan banyak hal. Ini ada juga, ya. Ini banyak banget ya. Tadi sudah sempat kita lihat. Nggak bakalan kita bilang lagi kalau sekarang ini kita selesai nih, selesai webinar hari ini. Terus kita bilang, saya tetap nggak nemuin loh Bu Novi. Yakin? Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, tadi Pak Sugiono sampaikan bahwa kebanjiran informasi. Iya, banjir banget gitu. Sampai kita nggak ngerti lagi milihnya. Nah, ini kita sudah sampaikan tempat milih yang tepat gitu ya. Jadi banjir nih dari Westlaw sekian banyak. Kemarin kita nggak ngerti aja itu ada di halaman berapa di Google. Ya, halaman 500 mungkin gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung buka melalui e-resources milik Perpustakaan Nasional. Ya, kemudian berikutnya, mengevaluasi informasi, literasi informasi ini harus mengevaluasi juga informasi yang kita peroleh. Evaluasinya kayak apa caranya? Ya, bagaimana mengevaluasinya? Akurat, valid dan relevan kalau kita bilang. Ya, akurat, valid dan relevan. Ketepatan datanya nih, bahwa sumber informasi itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak jauh dari kebenaran dari sumber-sumber lainnya yang dianggap benar. Misalnya, ya contohnya, akurat tidak akuratnya, ketepatan datanya. Jadi ada nih, oh iya dia ada di dalam Garuda. Oh iya, dia ada di dalam e-resources Perpustakaan Nasional gitu ya. Didukung dengan review yang baik nih. Kenapa didukung dengan review yang baik termasuk yang jurnal-jurnal tadi Bapak Ibu? Wah, ketika kita sudah masuk yang kualitas, artinya Bapak Ibu dosen pasti juga paham ya. Ada blind review, ada reviewer A, reviewer B. Ada ketika kita kirim artikel jurnal ditolak karena ada major revision, ada minor revision misalnya. Mahasiswa nih datang ke dosen, kemudian direview, nggak bagus nih gini dan lain sebagainya. Ini harus begini dan begini dan begini. Tapi sekali lagi artikel yang juaranya kalau kita mau bilang sumber informasi untuk penelitian adalah yang pertama jurnal. Ya, setelah jurnal apa? Setelah jurnal adalah artikel di proceeding. Ya, itu reviewnya di bawahnya. Ya, review yang pertama yang ketat banget itu di jurnal. Kemudian setelah itu di proceeding. Reviewnya di kepanitiaan. Meskipun kepanitiaan itu juga melibatkan banyak reviewer yang juga kita tidak ragukan. Ya, yang berikutnya baru ke buku gitu. Buku pun karena buku melalui review pun tapi tidak kemudian review secara materi. Publisher biasanya hanya kemudian menerbitkan gitu ya. Tapi yang menulis pasti mempunyai keilmuan. Next-nya apa? Kalau com.com gitu ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Benar nggak sih ini dari kompas.com yang beneran? Atau ada berita yang exkompas.com gitu ya, pernah kita dapetin tuh. Ada yang replika.book.or ya, tapi belakangnya lain gitu. Nah, kita cuma ngelihat ke republikanya aja misalnya yang seperti itu ya. Atau seperti institusi pendidikan tadi, belakangnya ACID, di belakangnya .gov, belakangnya .go.id. Kalau itu sesuatu yang misalnya tentang pajak, oh ya berarti dia harus dari website pajak, nggak bisa. Informasi pajak tapi dari konsultan pajak. Nah, mungkin informasinya betul, tapi
Cara kevalidan untuk menulis artikel jurnal untuk penelitian tidak boleh kita lakukan. Penerbit informasi ini siapa? Informasi siapa? Gramedia, misalnya penerbit seperti itu ya. Atau itu tadi Scopus, kemudian Science Direct, EBSCO dan seterusnya. Ya, kecukupan dan kelayakan informasi membutuhkan informasi yang dibutuhkan. Relevansinya biasanya merujuk pada informasi yang dibutuhkan seseorang. Kebaruan informasi nih, Bapak Ibu ya, relevan nih. Nggak mungkin tadi nih relevan seperti tadi yang kita bilang. Kita mau ngomongin terkait dengan misalnya apa nih? Terkait dengan COVID-19 misalnya ya. Terus di situ sumbernya dari mana? Dari blognya Novi. Novi apa sih kapasitasnya? Nggak relevan. Atau ngomongin tentang COVID-19 tapi sumber yang kita dapetin itu dari obat Cina apa gitu misalnya ya, bukan dari Kementerian Kesehatan. Ya, ini misalnya Bapak Ibu. Ini Mbak Tristanti sudah pernah lihat tabel ini tentu saja. Ini saya mengadopsi tabel ini dari BIMTEK Literasi Informasi miliknya Perpustakaan Nasional. Ya Bapak Ibu, Novi, ini mohon lebih izin. mudah. Sorry Ya. Mbak Novi, bisa kita percepat karena nanti ada sesi tanya jawab yang panjang. Sorry, terima kasih. Ya, siap. Ya, karena Mbak Tristanti udah materinya masih panjang ya Mbak ya. Baiklah. Ya, kita oke, dah jam 3.15 ya. Dari sini Bapak Ibu bisa nantinya cek kira-kira ini nih masuk atau tidak, kira-kira dia valid atau tidak dan seterusnya ya. Jadi kira-kira pengarangnya siapa sih? Pantas nggak dia nulis seperti itu? Cocok nggak dia nulis seperti itu? Kemudian jurnalnya dari kemudian valid atau tidak? Ada daftar pustakanya nggak ya di situ? Kemudian ini informasinya ngawur atau tidak dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, ini bagaimana cara kita untuk mengevaluasi. Next setelah evaluasi adalah ini, ya, mengelola informasi. Bagaimana sih cara mengelola informasi, Bapak Ibu? Jadi, ada yang namanya teknik untuk membaca. Bahwa membaca itu analisis ya, menganalisis informasi, bahwa kita harus mensurvei dulu. Tulisan itu sebenarnya apa? Kita harus bertanya dulu. Jadi Bapak Ibu, ini teknik mungkin akan kita bahas di workshop khusus ya. Teknik untuk membaca, bahwa ketika ada artikel itu kita nggak harus tuh membaca secara keseluruhan, tapi kita bisa membuat survei dulu terhadap tulisan itu. Membuat daftar pertanyaan 5W1H. Baru kemudian kita membaca, kemudian merangkumnya gitu ya. Ini ada teknik membaca yang mungkin akan bisa kita praktekkan dengan lebih baik kalau kita workshop. Ini cara menganalisisnya ya. Dosen-dosen biasa saya sudah membaca Mbak gitu ya. Nah ini ada tekniknya loh teman-teman mahasiswa juga ya. Membaca itu nggak sekedar membaca, jangan sampai kita sudah selesai artikel jurnal, artikel itu tentang apa tadi? Entah ya, misalnya begitu ya. Tidak bisa lagi seperti itu. Ya, kemudian mensintesis. Bagaimana sih ketika kita mengutip, memparafris, membuat daftar pustaka, mencari gaya selingkung yang ada di jurnal tersebut, melihat author guide-nya, author guide orang penulis ketika kita mau kan ke artikel jurnal A, B. Pun sintesis nanti hubungannya adalah dengan reference manager tools. Tadi saya sudah sampaikan ya, bagaimana dengan benar agar plagiasi. Bagaimana memparafris yang benar, tidak sekedar membolak-balikkan kata. Ya, ada banyak alat bantu parafris. Apakah kita boleh menggunakan itu? Boleh, tapi namanya alat bantu. Jadi tidak boleh kita gunakan sebagai yang utama. Gitu ya. Kemudian daftar pustaka dia menggunakan apa ya? Oh iya itu tadi namanya dulu, tahunnya, oh pakai kurung, pakai titik koma, oh habis itu judulnya miring, oh ini kalau buku seperti ini. Nah, itu sudah tidak akan jadi sesuatu masalah lagi, tidak menjadi masalah yang berat lagi karena kita sudah menggunakan Mendeley. Dan kasus plagiasi itu kadang-kadang terjadi hanya karena kita malas menulis daftar pustaka. Hanya malas menuliskan kutipannya, malas menuliskan body note-nya, atau memang tidak tahu kalau harus melakukan itu. Ya, mahasiswa nih, misalnya pas mata kuliah Metopen kebetulan lagi nggak masuk, lagi bolos nih, ngajarin ini gitu ya dosennya.
Itu juga ya, Bapak Ibu pasti tahu selingkuh itu seperti apa sih? Kayak mana sih author guide-nya? Dulunya harus apa ya? Pakai book antik atau pakai Times New Roman atau pakai yang lain atau pakai Arial. Hurufnya berapa ya? 12, 15, 16 atau apa dan seterusnya. Itu juga sangat penting jika kita masuk di dalam sintesis dan terkait dengan IT berarti kita menggunakan Mendeley. Yuk kita jadwalkan untuk workshop Mendeley khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini alat bantunya Bapak Ibu. Untuk yang tadi namanya paraphrase. Ada Quillbot, ada CEO Magnifier, ada Spinner, ada paraphraser.io. Kalau sudah di paraphrase segala macam sudah jadi, yang berbahasa Inggris boleh tuh. Kemudian cek grammarnya. Sudah betul belum ya grammarnya? Entar dengan Grammarly itu bisa dibetulkan tuh. Oh ini salah nih, harusnya was bukan were. Oh ini harusnya begini nih, ini harusnya read bukan apa gitu ya, yang gitu ya. Harusnya past tense nih bukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh cek deh. Grammarly-nya ada yang free, ada yang berbayar. Ini masih kita bisa pakai gunakan yang free. Kalau Bapak Ibu, wah ini harusnya kita pakai yang berbayar nih yang lebih keren. Bisa hubungi Mbak Tristanti. Mbak Tristanti boleh langsung hubungi Pak Sudiono ya. Dan kemudian ada Siap. Turnitin nih. Turnitin juga, Bapak Ibu. Turnitin ini ini merek juga ya. Ini semua merek ya Bapak Ibu, tapi kita bolehlah sampaikan. Saya bukan marketingnya Turnitin juga. Ini salah satu alat deteksi uji similaritas dan untuk jurnal ini penting banget yang dibutuhkan. Kemendikbud sebenarnya punya yang namanya Anjani, tapi dia belum kemudian semaksimal si Turnitin ini. Dia hanya merefer kepada yang sudah ada di Garuda, yang sudah ada di Scopus, yang ada di Web of Science. Tapi kalau kita ngambilnya dari blog nggak terlihat. Nah, si Turnitin ini bisa melihat kesamaan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang lain yang sudah ada di internet sana. Jadi semakin kita tahu banyak hal ini ya teman-teman, sebenarnya ada ranah-ranah yang membuat kita, wah lihat nih misalnya plagiat tidak sengaja, iya, tapi yakin deh, alat yang kita bagi, aplikasi yang kita bagi, yang kami bagi ini adalah link-link yang akan memudahkan Bapak Ibu membuat jurnal untuk penelitian Bapak Ibu sekalian. Karena tentu saja penelitian itu outputnya adalah jurnal. Ya, jangan berhenti hanya di penelitian saja, apalagi berhenti hanya di proposal dan di kantor Mbak Tristanti. Jangan. Ya, next-nya. Ini kalau kita ngomongin sintesis dengan Mendeley ya Bapak Ibu, ini juga kita tidak akan bahas di sini, kita akan jadwalkan di hari. Ya, bagaimana menggunakan Mendeley jauh lebih baik. Kita jadwalkan bulan depan ya Mbak. Siap ya. Nah, Bapak ini yang terakhir nih, komunikasi informasi secara legal dan etis. Tadi disampaikan bahwa harus legal dan etis. Ini kayak apa sih? Yang etis itu kita bisa ngelihat nih sebenarnya. Jurnal ini benar nggak ya? Secara dari universitas misalnya STIP ternyata itu harus nulis jurnal di jurnal yang terakreditasi. Carinya dari mana gitu ya? Dari sinta.kemendikbud.go.id, Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat, oh saya diharuskan oleh pimpinan saya itu submit jurnal di jurnal Sinta 2 gitu ya. Carinya dari sini Bapak Ibu. Jangan lewat Google. Ada sih, bisa, tapi ribet gitu ya. Tapi lewat sini enggak lagi ribet. Kita tinggal masuk Sinta, kita ambil source, kita buka mana nih yang jurnal Sinta 1, mana nih jurnal Sinta 2. Kalau terkait dengan ilmu saya gitu ya, misalnya, oh subjek apa ya? Atau kita mau potretnya kampus Bapak Ibu sekalian misalnya. Oh iya, saya mau lihat sekarang ini yang perlu kita kembangkan ternyata di penelitian di bagian ini. Oh, ternyata dosen A itu menulisnya baru segini. Dosen B baru segini. Dosen C sudah segini. Yuk, berarti kita perlu belajar dengan dosen B. Seperti itu. Ya, ini untuk Sinta. Menulis, mengumpulkan artikel, destinasi bisa kemudian kita lihat dulu di sini. Tentu saja kita harus lihat dulu guideline study sebelum masuk Sinta. Ya, Bapak Ibu, lanjutnya. Kemudian juga Scopus. Misalnya Bapak Ibu belum melakukan Scopus, ya ini melanggar.
kita bisa menggunakan yang namanya misalnya harus terindeks Scopus nih gitu ya. Artikel jurnal yang kita baca harus yang terindeks Scopus, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Atau misalnya tidak ada pun Bapak Ibu bisa lihat lewat SJR, Simago Jurnal Country Rank. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat, saya mau kirim artikel nih yang terindeks Scopus, Scopusnya Q berapa ya? Q5, oh enggak ada Q5 Pak, adanya sampai Q4, Sinta tadi sampai Sinta 6. Kalau Scopus hanya sampai Q4. Jurnal apa ya yang bisa kita masukin gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Jangan sampai kita terjebak pada jurnal ambal-ambal, pada predator. Kita bisa cek lewat sini ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita sudah mau urus kenaikan pangkat, ternyata jurnal yang kita kirimin adalah belum terakreditasi Sinta. Ternyata Sintanya Sinta 6, sama-sama udah nulis, kenapa Bapak Ibu nggak kirim ke Sinta 1 atau Sinta 2 yang jelas nilai IKUM-nya lebih tinggi, yang jelas nantinya akan lebih banyak yang mensintasi daripada kita masuk ke Sinta 6. Gitu ya. Kemudian SJR juga. Jangan sampai kita sudah bikin artikel bagus-bagus gitu ya, kita kirimkan ke jurnal ternyata artikel jurnal itu adalah jurnal abal-abal, tidak ada di SJR. Meskipun SJR ini tidak officially punyanya Scopus, tidak resmi punya Scopus, tapi ini akan sangat membantu kita. Terutama misalnya STIP belum melanggan Scopus. Ya, kita bisa lihat. Nanti kalau sudah kerjasama Mbak Tristanti, kalau mau akses Scopus, datang ke kampus kami ya Mbak. Mbak boleh akses sepuasnya di kampus kami. Alhamdulillah. Ya, tapi harus datang ya. Iya, terima kasih. Iya, dan kemudian Bapak Ibu, ini adalah bilis ya. Ini adalah tempat untuk kita tahu sebenarnya jurnal predator itu mana saja. Atau Bapak Ibu misalnya nih, kok tahu-tahu saya dapat email ya bahwa saya bisa nulis di jurnal ini. Oh ternyata ini Q3 loh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu perlu hati-hati. Jurnal bagus terindeks Scopus nggak akan ngemis tulisan kepada Bapak Ibu sekalian. Nggak akan kirim-kirim email. Ya, mereka pasti menolak artikel jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu dapat email, nanti kamu bisa reviewnya cepat. Nanti kamu tinggal membayar segini saja. Nanti akan keluar 3 bulan lagi nih publish. Ini kami jurnalnya sudah Q3 misalnya. Nah, itu bohong banget. Kalau Bapak Ibu masukkan alamat email yang email Bapak ke sini, ya, itu pasti bisa dipastikan bahwa dia adalah dari predatory journal ataupun publisher. Ya, jadi Bapak Ibu harus hati-hati ketika dengan email-email semacam itu. Ya, jadi secara etis itu jelas ya ada di situ. Nah, gara-gara cepet-cepet kan jadi selesai, Mbak. Jadi Bapak Ibu ketika sekali lagi, ketika kita mau kirim artikel jurnal, pastikan sumbernya yang benar. Kan? Pastikan kita sudah pada kata kunci yang paling tepat. Iya nih, saya mau menulis ini dan tulisan ini adalah tulisan yang mengandung baruan. Oke. Yang kedua, literasi informasi kedua. Berarti saya akan pada tempat yang benar dengan kata kunci yang benar dan tempat yang benar. Kemudian setelah itu dievaluasi, oh iya benar nih, evaluasinya menghasilkan bahwa sumber-sumber yang saya tadi cari adalah sumber-sumber yang qualified. Tidak akan lagi ada sumber abal-abal, tidak akan ada lagi sumber yang diragukan. Kemudian setelah itu, bagaimana kita menulis dengan baik adalah menggunakan sumber-sumber berdasarkan sumber-sumber yang baik, ya, yang kita sudah share linknya tadi. Kemudian dari situ ada alat bantu yang boleh kita gunakan dan juga boleh sebenarnya tidak kita gunakan. Tapi kalau Bapak mau cek, tidak hanya Turnitin saja, banyak yang juga online yang bisa digunakan secara free. Ya, lanjutannya adalah ketika kita mau publish, ketika kita mau kirim, ketika mahasiswa mau menuliskan artikel jurnal, pastikan kalau skripsi sih nggak butuh ya yang tadi ini, yang Sinta, Scopus sama bilis dan Simagopi Bapak Ibu dosen pasti membutuhkan ini untuk dapat menghasilkan tulisan yang qualified dan dapat disertasi oleh banyak orang. Begitu. Ya, untuk slide terakhir nggak ada barusan nih, tapi boleh lah. Daripada cuma terima kasih gitu ya. Begitu Mbak Tristanti. Oke, terima kasih Sama-sama. Mbak Novi.
Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi Diana Fauzi. Sangat menarik, banyak informasi baru yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar selama ini. Bisa juga tentang Turabian System atau EPS. Selama ini kan biasanya bingung tulis tadi Mbak bilang malas nulis referensi, akhirnya kena di MIPIN ya. Sepertinya sulit, tapi ada hal kalau kita tahu justru ini lebih banyak bantu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin Bapak Ibu dan Taruna yang ingin bertanya kepada narasumber. Dibatasi dulu untuk sesi pertama 2 penanya saja ya Mbak Novi. Oke, silakan Bapak Ibu atau hadirin yang ada pertanyaan? Saya di chat ya. Ada pertanyaan dari Bapak Nastain Unisma Bekasi. Berapa persenkah idealnya untuk sumber-sumber literatur dari buku teks, jurnal cetak, jurnal online, dan sumber lainnya untuk membuat karya ilmiah mahasiswa S1, S2, atau S3? Demikian dari Pak Nastain. Ya, gimana? Mbak Novi langsung dijawab saja mungkin. Boleh, iya. Terima kasih. Ini kebijakan masing-masing kampus sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Dulu saya ambil S2 itu ketika kita masih mengerjakan tugas kuliah saja, itu sudah nih sama dosen, kamu harus minimal berartikel jurnal. Ya. Nah, kalau ini idealnya ya, ideal tidak ideal tergantung kampus masing-masing. Di kami sebenarnya kami awalnya merujuk kepada UGM. Karena kami kampus swasta masih di level di bawah UGM gitu ya, kami berpikirnya. Kemudian kita merujuk kepada UGM dan di S1, di UGM itu ada persyaratan 25%. S2-nya ada 25 artikel jurnal gitu ya. S2-nya itu ada 35 jurnal, kemudian S3-nya 50 jurnal. Saat 2014 ya Mbak, saat saya kuliah. Nah, kemudian saya merujuk itu juga untuk mengajukan ke universitas nih. Mengajukan ke universitas bahwa ada segini gitu ya. Universitas bilangnya jangan deh, jangan terlalu tinggi dulu. Jangan kemudian kita menyamakan standar dengan UGM misalnya. Gitu ya beliau. Kemudian ada SK-nya di UMY. Akhirnya untuk S1 itu masih 10%, 10 artikel jurnal nasional dan internasional. Nasional dan atau internasional itu untuk mahasiswa S1 hanya 10. Mahasiswa S2 itu 20 artikel jurnal internasional. Mahasiswa S3 itu 35 artikel jurnal internasional. Gitu ya. Tapi ada batasannya lagi kemudian di pasca nih misalnya. SK Rektor mengatur itu di tahun 2017 gitu ya. Ini kami sedang akan mengajukan untuk dinaikkan gitu karena kualitas sudah terlihat nih. Perpustakaan juga sudah jelas nih kegiatannya untuk literasi informasi lebih masif. Karena Bapak Ibu dosen ya terutama biasanya ketika mahasiswa mengikuti pelatihan ini bersama dosen gitu ya. Ini ada di situ. Jadi SK itu turun Mbak Tristanti awalnya, itu langsung saya panen WA. Mbak Novi bikin mahasiswa saya lebih susah lulusnya nih. Mahasiswa datang, saya nggak bisa nih Bu ngumpulin 10 artikel jurnal. Gitu ya. Begitu kami masuk gitu ya, baik Bu, kalau tidak bisa nanti kami kami dampingi untuk kelas Ibu. Kita ajarin cara nyari jurnalnya. Baiklah, kata dosennya. Ya. Begitu mahasiswa itu ikut pelatihan kami S1 ya itu Mbak Tristanti ya. Dosennya di kelas itu di awal sudah masih bilang, "Iya Mbak, enggak apa-apa 10 saja. 1 jurnal internasional, 9 jurnal nasional." Dosennya nih ya. Begitu kita pelatihan selesai, bagaimana Ibu? Mau tetap nih 1 internasional, 9 internasional. Enggak deh 35 katanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, berapanya ketika mahasiswa sudah tahu bahwa ini sesuatu yang simple untuk kita dapetin gitu ya. Bukan sesuatu yang sangat susah. Susah nulisnya mungkin ya, lebih susah nulisnya daripada mencari. Kalau kita sudah ngerti nih, oh iya, kita sudah ngerti nih yang kita butuhkan itu sebenarnya apa, fokus penelitiannya apa. Yang lebih susah saya yakin adalah nulisnya. Tapi ketika mahasiswa sudah ngerti bahwa ini sesuatu yang simpel dan dosen juga paham bahwa ini bukan sesuatu yang sangat susah karena selama ini mungkin
kesusahannya adalah kita nggak ngerti tempatnya nyarinya di mana. Ya, hari ini STIP sudah, oh iya nih, sepakat ya Bapak Ibu, jangan hanya 10 deh, lebih banyak lagi. Sepakat ya nyarinya, ya kita sudah sepakat. Artinya, ketika mahasiswa sudah benar-benar sebenarnya kepada tulisan yang baik, hasilnya pasti baik. Bapak Ibu dosen juga begitu. Ketika merefer kepada tulisan-tulisan baik, pasti hasilnya lebih baik. Scopus tadi nggak bisa dibuka, yakin nggak bisa dibuka kalau nggak langgan. Bisa Bapak Ibu, banyak yang open access di situ. Silahkan buka Scopus. Jangan pernah kita langsung bilang nggak bisa buka Mbak Scopus. Yang nggak bisa itu yang nggak bisa itu yang bagian-bagian pentingnya. Kalau yang untuk jurnal-jurnalnya bisa dibuka. Ya, kemudian berapa buku, berapa jurnal perbandingannya itu tergantung aturan masing-masing prodi. Ya, berapa jurnalnya tadi juga tergantung aturan masing-masing kampus. Di kami dulunya mahasiswa S2 itu boleh mensitasi artikel jurnal sampai Sinta 2, ya. Dan untuk lulus, jadi Sinta yang boleh sitasi itu hanya 1 dan Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Itu untuk mensitasi. Mahasiswa S dan ketika dia akan submit artikel jurnal untuk syarat kelulusan itu boleh sampai ke Sinta 4. Ya. Bentar lagi akan keluar SK untuk mahasiswa S2 bisa lulus, itu wajib sudah publish di Sinta minimal 2. Gitu. Bagaimana dengan mahasiswa S1? Mereka boleh mereferensi sampai Sinta 4. Sinta 5 dan Sinta 6 tidak boleh dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa. Karena kami tahu bahwa semakin bagus yang di-refer, hasilnya pasti semakin bagus. Sekali lagi, berapa jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing kampus. Gitu ya, Pak. Gitu. Semakin banyak, semakin bagus loh ya. Terima kasih Mbak Novi, kayaknya udah sangat jelas ya Pak Nastain tadi yang dari Bekasi ya, Unisma Bekasi. Kemudian terima kasih pertanyaannya Pak Naim, karena apa yang ditanya Pak Nastain itu juga mungkin bisa menjawab STIP sendiri. Dari Universitas Binawan Jakarta, izin bertanya, bagaimana kita tahu caranya database jurnal-jurnal juara-juara tadi, yaitu reputable database journal sesuai dengan subjek tertentu. Misal tadi disebut Emerald, itu terbaik untuk subjek ekonomi atau manajemen. Bagaimana cara tahu juara-juara di bidang lainnya, Bu Novi? Kemudian tadi disebut rujuklah jurnal Sinta 1 dan 2, sementara 3 dan setelahnya bagaimana ya? Apa tidak diperkenankan misalnya merujuk jurnal Sinta 4 atau 5? Kenapa? Terima kasih. Oke, dari Pak Bari ya. Silakan Mbak Novi. Ya, terima kasih Pak Bari. Jadi kenapa saya bilang Emerald itu jagoannya gitu ya misalnya. Karena prof kami itu salah satu profesor kami selalu kalau untuk mahasiswa manajemen buka ya Emerald, ini juaranya nih. Karena beliau juga menjadi reviewer jurnal yang diterbitkan oleh Emerald. Dia publisher ya, bukan Emerald, apalagi ini kan publisher ya, bukan agregator. Jadi berbeda dengan misalnya EBSCO dan juga ProQuest dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar publisher yang kalau kita cek Bapak Ibu di dalam Simago nanti terbitan-terbitan Emerald biasanya dia ada di kuartil 1 dan kuartil 2 gitu ya. Jadi memang sudah nggak diragukan lagi gitu yang terbitan-terbitan Emerald itu kualitasnya bagus dan dia terindeks di Scopus 1 dan 2 gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya Westlaw juaranya di Fakultas Hukum karena artikel yang indeks sama Westlaw itu susah banget gitu. Untuk masuk ke situ tuh susah dengan review yang sangat tinggi. Jadi kalau reviewnya semakin ketat, kita bisa bilang bahwa jurnal itu semakin bagus gitu. Jadi untuk jebol untuk kita bisa masuk, tulisan kita masuk di Sinta 1 itu pasti lebih susah daripada masuk di Sinta 2 karena reviewernya juga lebih ketat gitu ya. Standarnya lebih. Nah, si Emerald ini juga standarnya tinggi sehingga dia hampir semuanya itu masuk di Q1 Q2 gitu. Yang saya dengar Bapak Ibu ya. Jadi saya juga belajar nih dengar dari orang lain begitu. Para profesor bilangnya begitu. Saya belum pernah meneliti sendiri tentu saja. Belum pernah. Tapi kalau orang-orang misalnya Visipol gitu ya,
beliau-beliau langsung seringnya langgan Gestor dong Mbak, jurnal Gestor nih bagus-bagus karena ini. Oh berarti saya akan coba trialkan Gestor. Banyak makanya beneran nggak nih bagus. Nanti kita lihat. Tapi apakah kemudian perpustakaan yang memutuskan misalnya ya, kok Mbak Novi bisa bilang begitu, bukan saya yang memutuskan. Orang-orang penggunanya nih Bapak Ibu yang memutuskan bahwa yang lebih bagus yang mana. Dan Prof kami yang di Fakultas Hukum bilang kalau jurnal-jurnal yang paling jagoan di Fakultas Hukum itu bisa kita dapetin di Westlaw. Jadi kalau ada mahasiswa Fakultas Hukum selalu saya sampaikan, Westlaw deh gitu ya. Jangan yang lain dulu, Westlaw dulu. Kemudian yang Emerald juga yang Fakultas Ekonomi biasanya kita sarankan ke situ. Yang edukasi biasanya kita sarankan ke Propwest karena dosen-dosen edukasinya UMY selalu yang diakses adalah Propwest gitu ya. Kemudian kalau rujukan Sinta 1 dan 2 sementara 3 dan setelahnya bagaimana? Jadi begini, bukan tidak boleh ya, boleh silakan. Tapi karena ketika kita membaca, Bapak Ibu nanti bisa coba cek ya. Bandingannya jangan ketiga deh, keenam misalnya. Ya, Sinta 1 dan Sinta 2 itu kan jelas sudah Sinta 1 itu pasti juga sudah terindeks Scopus. Ya, yang sudah terindeks sama Sinta 1 itu pasti sudah terindeks Scopus. Jadi kita juga tahu bahwa kualitasnya tidak diragukan lagi. Bagaimana sih susahnya jurnal untuk masuk ke Scopus gitu ya. Bahkan untuk sampai Sinta 2 saja beratnya luar biasa. Para pengelola jurnal yang di sini pasti untuk pemeringkatan jurnal ya membutuhkan proses yang sedemikian lama. Kenapa harus merujuk Sinta yang 1 dan 2? Semakin bagus yang kita baca, semakin baguslah tulisannya kita. Ya, 3 dan 4 bagaimana? Silahkan dipakai, boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita pakai yang abal-abal, ya Bapak Ibu. Tapi ada persyaratan di kami maksudnya. Kalau kita benar-benar mau tulisan kita ini bagus untuk mahasiswa S2 dan S3 memang kemudian harus diwajibkan yang di-refer adalah, yang dijadikan sitasi adalah Sinta 1 dan 2 saja. Kalau publish boleh ke Sinta 3 dan 4. Itu dulu. Sebentar lagi akan keluar SK-nya nih. Tadi pagi saya habis ada acara di Pasca Sarjana nih, proses SK nih untuk lulus Sinta 1 dan 2 juga. Ya, jadi memang targetnya ditinggikan. Jadi kalau Bapak Ibu coba cek ya, kenapa kami tidak menyarankan untuk mensitasi yang Sinta 6 misalnya. Di Sinta 6 ini Bapak Ibu bisa temukan satu artikel misalnya. Satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat. Itu kan jelas banget ya, nggak boleh ya. Jadi ketika kita menulis artikel itu menulis apapun itu kan harus ada SPOK-nya. Nah itu tidak ada misalnya. Kemudian kalimatnya panjang sekali satu paragraf. Saya beberapa kali menemukan di Sinta 6. Tapi kalau Sinta kitanya misalnya ada kebutuhan lainnya. Tapi kalau jurnal kita, jurnal kampus kita misalnya, ternyata masih Sinta 6 Mbak, gimana? Ternyata masih Sinta 5 gimana? Kalau Mbak Novi ngomong terus nggak boleh disitasi, terus jurnal kami siapa yang mensitasi gitu ya? Disitasi sendiri banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, mahasiswanya boleh mensitasi dari situ banyak-banyak. Silakan dibuat saja aturan menurut Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita memang mau benar-benar mau mengirimkan artikelnya kita ke jurnal bereputasi, memang biasanya mereka menghendaki referensi yang kita ambil juga referensi yang qualified, lebih qualified. Gitu. Oke, saya rasa gitu udah cukup clear ya. Tadi Pak Bari, terima kasih. Ada penanya berikutnya soalnya Mbak, jadi kita buru-buru nih. Kejar-kejaran ya. Ya. Di sini ada Mbak Nisa yang dari tadi mengacungkan tangan. Silakan Mbak Nisa. Oke. Baik, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Putri atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Ketua STIP Bapak Kapten Sudiono beserta jajaran. Kemudian salam kenal untuk Ibu Novi Diana sebagai narasumber. Salam kenal juga. Siap, Bu. Izin, kami juga pengelola perpustakaan, Bu, di Badan Kebijakan Transportasi. Nah, ini ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan tadi sebelumnya kan diberikan pengantar, misalnya ada mahasiswa gitu ya, Bu ya. Mereka membutuhkan sedang menyusun misalnya penelitian terkait keselamatan kereta api. Nah, kemudian datang ke perpustakaan. Nah, datang kan
belum menguasai literasi informasi ini gitu ya, tekniknya bagaimana gitu. Ketika datang ke pustakawan, ini dari sudut pandang pustakawan ya Bu ya. Nah, ketika datang ke perpustakaan, kemudian seperti bertanya kan ya, kami sedang menyusun tugas akhir gitu ya, dan untuk nantinya outputnya juga berupa jurnal gitu, jadi laporan dan jurnal. Nah, kami sedang menyusun terkait keselamatan kereta api misalkan. Nah, di sini sejauh mana Bu, pertama apa nama layanannya gitu ya Bu ya, karena kan ini penelusurannya berbeda ya dengan koleksi yang kita miliki seperti koleksi literatur yang memang kita punya gitu ya. Ini kan tadi kalau lihat dari sumber-sumbernya itu banyak ya Bu ya, misalkan kita perlu menggunakan fast viewer gitu ya, terus ada tools Mendeley gitu, jadi kan agak beda gitu ya, dibandingkan kita hanya melihat ke katalog buku gitu ya. Nah, ini karena hanya tahap lain gitu. Nah, kemudian apa nama layanannya gitu Bu? Apakah di UMY ada layanan khusus gitu? Kemudian yang berikutnya, sejauh mana kita seorang pustakawan mendampingi gitu ya, membantu penelusuran untuk mahasiswa tersebut gitu Bu. Jadi dengan dia memberikan keywordnya ini tadi keselamatan perkeretaapian gitu. Nah, sejauh mana kita memberikan layanan di perpustakaan untuk mahasiswa tersebut? Mungkin kalau dari saya demikian Bu. Nah, ini di sini juga ada mungkin sekalian Bu, rekan kami bergabung mungkin ingin menambahkan nih Bu sekalian. Makasih ya Bu. Silakan Mas Beni. Selamat sore, mohon izin. Nama saya Beni dari Perpustakaan Badan Kebijakan Transportasi. Mohon izin Bu, mungkin masih satu kesatuan ya Bu sama pertanyaan dari Bu Hairunisa Bu. To the point Mas Beni. Nah, saya mau langsung nanya nih Bu, kalau misalnya ada orang yang mau meneliti dari awal sampai akhir kan misalnya diasistensi atau didampingi oleh pustakawan ya Bu. Nah, ketika paper itu mau diterbitkan Bu, bisa nggak ya Bu pustakawan yang telah membantu itu namanya masuk ke daftar penulis gitu Bu, seperti itu Bu. Kalau misalnya sudah membantu dari sisi misalnya studi literatur ataupun memberikan rekomendasi literatur. Mungkin demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung Mbak Novi. Kalau di kami ya jadi training literasi informasi ya, kita punya pelatihan literasi informasi yang sebenarnya beberapa sudah masuk ke dalam mata kuliah metodologi penelitian. Jadi dosen metodologi penelitian itu menggandeng perpustakaan untuk ikut mengajar. Ada yang 2 sesi, ada yang 3 sesi, ada yang sampai 4 sesi, tergantung kebutuhannya. Jadi kebutuhan dosen itu sampai kepada, kalau mahasiswa pasca biasanya sudah sampai coursework ya, sampai kepada cara submit artikel jurnal gitu ya, itu sampai ke 4 sesi. Tapi mahasiswa biasanya kita masih pakai bagaimana menelusur sampai menggunakan Mendeley, sampai itu saja. Itu dua sesi pertemuan itu kami merasa sudah lumayan cukup gitu ya. Satu pertemuan kan 3 SKS, lumayan lah. Nah, itu pelayanannya kalau yang secara masif di kelas. Kalau di perpustakaan sendiri kami punya yang namanya skripsi. Jadi memang benar-benar klinik skripsi itu juga ada seminarnya, ada konsultasinya di dalam situ. Ya, kemudian kalau online pun mahasiswa akan kemudian ditemukan dengan beberapa pustakawan yang kamu permasalahannya di mana nih? Saya belum dapat nih fokus berarti dia ada di room A misalnya. Saya bisa nih nulis ininya, berarti dia room B. Saya ini Mbak terkait oke dia C. Saya dosen saya maunya EndNote, berarti dia orang yang lainnya. Dan itu masing-masing ada gawang tuh pustakawannya. Alhamdulillah kami ada 9 pustakawan yang literasi informasi gitu ya. Tapi kami punya ada kalau orang mungkin ruang referensi ya, yang isinya jurnal, kemudian kamus dan lain sebagainya. Orang mungkin di tempat-tempat lain ruang referensi, di kami namanya ruang manajemen pengetahuan. Di situ ada layanan konsultasi, layanan olah data gitu ya. Jadi kalau mahasiswa memang belum paham dengan Smart PLS, ada pustakawan yang bisa mendampingi gitu ya. Kemudian layanan konsultasi itu juga untuk dosen. Misalnya nih, dosennya itu tadi nyambung ke Mas Beni. Oh ternyata Mendeley-nya dia berantakan nih, sudah selesai disertasinya, ternyata pas di disertasi dia belum pakai Mendeley.
dia pakainya masih, oh iya, aku tulis deh, tulis. Gila mau pendadaannya, gitu ya, dia masih ada beberapa yang belum masuk di daftar pustaka, ada di body note, ada di daftar pustaka, gitu ya. Kemudian minta tolong kepada pustakaan untuk mendampingi, gitu ya. Mendampingi membetulkan. Ada yang mendampingi membetulkan, ada yang minta tolong dibetulkan. Ini juga nyambung ke Mas Denny. Yang mana nih kita, gitu ya? Sejauh mana nih peran kita untuk masuk ke sana? Mbak Nisa udah kejawab ya Mbak Nisa ya. Kemudian dengan Mas Beni, sejauh mana? Kalau saya sebenarnya ya Mas Beni ya, lebih memilih kita kasih jaring daripada kita kasih ikan. Ya, artinya kita ajarin aja dulu bagaimana mengakses jurnalnya. Kemudian nanti beliau biar mencari sendiri sesuai ininya. Kita ajarin bahwa sebenarnya Foursquare itu untuk mencari begini. Nanti ketika dia mau nulis yang mana, itu pasti point of view-nya dengan kita kan berbeda ya. Ilmunya dia juga dengan ilmu kita yang orang perbankan kan mungkin berbeda gitu ya. Jadi dia misalnya mau nulis good corporate governance nih karena dia dosen good corporate governance. Kita masuk nih good corporate governance, tapi subjek mana yang mau dia ambil benar-benar untuk fokus penelitian dia, itu kan dia sendiri yang ngerti. Selama ini dia paham atau enggak. Kalau sampai dosen yang bilang, enggak paham juga, kayaknya enggak harus jadi dosen deh. Misalnya kita kasarnya begitu. Tapi kita itu lebih baik memberikan pancing, memberikan jaring. Kalau di kami ya, jaring ada yang berhasil, ada yang harus dikasih ikan misalnya. Ya, jadi kita juga melayani nih itu tadi membetulkan. Kita juga melayani nih Mbak Novi, saya kesulitan banget nih cari artikel jurnal gitu ya. Ada nih yang sampai minta 30, ada yang minta 60. Ya, saya lihat-lihat. Kalau memang sudah sepuh, sudah sangat senior, saya akan layani. Tapi kalau masih muda gitu ya, biasanya saya tetap ajarin aja ya Bu, saya ajarin aja ya Mas gitu ya. Kalau masih muda, mahasiswa pasca juga begitu. Kalau saya lihat mahasiswa pasca, kalau pas kami pelatihan literasi informasi, terus saya lihat ya, saya lagi ngisi di matrikulasi nih misalnya, saya akan langsung bilang, untuk yang kelahiran 70-an, gitu ya, saya akan dampingi langsung nih. Habis ini kita privat nggak apa-apa. Tapi yang kelahiran tidak 70-an, 80, 90 silahkan. Apa yang saya sudah kasih ini diperdalam lagi. Banyak YouTube-nya, banyak YouTube Foursquare, banyak YouTube Mendeley, silahkan dipelajari lagi. Atau silahkan buka Mendeley-nya, YouTube Mendeley-nya perpustakaan kita bikin. Ya, jadi sejauh itu. Kemudian kalau apakah nama kita akan masuk di situ, ya tergantung dosennya juga ya. Dia mau atau tidak. Yang terjadi ada yang mau, ada yang tidak. Lebih banyak yang tidak sepertinya ya. Dan itu terjadi. Jadi sangat jangan sakit hati ya Mas ya. Kalau nggak dapat dia dapat dari yang lain deh, gitu ya. Ikhlas ya Mas Beni. Jangan sampai itu kemudian mematahkan semangat untuk belajar lanjut. Ya, gitu ya Mas Beni. Jangan berharap banyak deh kalau untuk nama kita masuk. Saya pernah sampai bilang, saya jadi penulis ke-8 juga nggak apa-apa deh, sampai kayak begitu ya. Karena sudah banyak tulisnya, kok yang nyelesain saya, gitu ya. Tapi nggak muncul juga nama saya di situ ya. Nggak apa-apa, Bismillah aja, gitu. Tapi akan banyak pengalaman bagus yang kita terima dari yang seperti ini. Gitu. Tambah pinter, pasti deh. Pustakawan ya, Mbak, Mas-mas yang pustakawan yakin deh dengan literasi informasi ini kita jadi semakin pinter. Tahu macam-macam. Oke. Terjawab ya, Mas Beni, Mbak Nisa. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima Ya, kasih. Mas Beni. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Saya langsung lanjut nih, Mbak Nisa ya, waktunya mepet banget. Ada 2 penanya. Yang satu Deni Ayunda ya. Apa yang menyebabkan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah? Kemudian saya sambung yang kedua dari Rahmatullah Ade, mahasiswa Universitas Samratulangi. Dia hendak menanyakan analisis spasial terhadap pasien kejadian COVID-19 di Kota Ternate. Mohon tips dari Ibu Novi agar penelitian yang dibuat tervalidasi dengan baik. Soalnya tadi dari yang diharapkan Ibu bahas, Ibu bilang nanti diadakan pada workshop khusus. Sementara saya masih bingung nih menentukan sesuai untuk penelitian saya. Mas Rahmatullah ya, ikut sesi berikutnya. Coaching klinik ya. Oke, silakan Mbak Novi. Kalau ngobrolin literasi digital masyarakat Indonesia rendah ya, mau mulai dari mana ya kita itu? Kalau saya bilang ya,
Zaman saya kecil belum ada tuh literasi digital sehingga saya tidak diajarin oleh orang tua saya terkait literasi digital. Ya, tiba-tiba di masa saya ini sebenarnya masa yang agak lebih beruntung ya, ngerti zaman sekarang, ngerti mesin, ngerti juga apa namanya komputer gitu. Jadi di mana bagaimana kecakapan literasi di Indonesia masih rendah karena memang tidak ada pembelajaran dari orang tua kita mungkin ya, belum ada dulunya ketika kemudian ketika kita masuk di anak-anak zaman sekarang yang memang sudah sangat digital, kitanya orang tua itu sering gagap gitu. Gagap bahwa anak saya lebih pintar nih sehingga kemudian melepaskan saja. Padahal seharusnya kita sebagai orang tua juga mengarahkan anak kita untuk ke sana. Dan pihak sekolah juga karena harus ada ini melingkupi banyak hal ya, kita nggak bisa kemudian misalnya banyak hoax berarti Kominfo nih yang bertanggung jawab, yang banyak judi ilegal berarti Kominfo nih, kenapa mereka bisa kemudian masuk ke situ, bukan di ranahnya kita ya. Kalau sebagai orang tua dan sebagai pustakawan akan mencoba bahwa kalau jadi orang tua ya kita harus cakap digital sebelum kemudian mengarahkan anak kita agar cakap digital. Kalau di masyarakat ya sebagaimana kita bisa coba lakukan, menyebarluaskan bahwa yang hoax-hoax itu tidak boleh kita sebarluaskan ya. Kemudian kepada mahasiswa kita juga bisa sampaikan di pelatihan-pelatihan literasi ini ya. Dan untuk pustakawan dan teman-teman yang ada di sini yang memang sadar dengan literasi digital gitu ya, sering kalau kita itu di grup WA ataupun di mana orang share hoax, kita diem aja gitu ya, ini kan hoax, kita cuma batin doang gitu ya, nggak kemudian itu hoax loh, jangan disebar-sebarkan, kita japri deh yang bersangkutan. Nah itu juga salah satu usaha kita agar orang-orang lebih cakap digital gitu ya, lebih hati-hati gitu. Kalau kita di grup bikin rame ya kita japri deh, nggak apa-apa kan kita rame dengan satu orang daripada kita dibenci banyak orang misalnya. Ya, kita berusaha untuk meluruskan dari situ. Jadi kalau yang menyebabkan kecakapan digital rendah ya banyak hal yang menyebabkan itu ya Mbak. Ya kita nggak kita cari solusinya aja deh, gitu ya. Kita cari solusi yang bisa kita lakukan. Kalau menurut saya sih itu aja. Ya. Kemudian untuk Mas dari Samratulangi ya. Samratulangi itu Gorontalo bukan sih? Iya ya, Gorontalo ya, Universitas Samratulangi. Manado, Bu. Oh, Manado. Manado ya, luar biasa. Jadi ini kalau di kami gitu ya, kalau Mas mahasiswa UMY langsung datang aja yuk ngobrol gitu. Biasanya begitu ya. Jadi kalau kita mau gini ya, misalnya Mbak Tristanti dan teman-teman pustakawan yang lain mungkin. Saya ketika ngobrol begini melihat analisis spasial. Analisis spasial apaan ya? Saya kan tidak paham nih sekarang. Ya, ini ilmunya ilmu orang keperawatan nih, gitu ya. Saya akan ngobrol dulu. Ilmu analisis spasial apaan, Mas? Oh, begini. Oke, kemudian COVID di Ternate emang kayak apa, Mas? Oh, begini. Ya, jadi ketika kita sudah ngobrol bareng banyak ini, kemudian kita bisa akhirnya mendapatkan, oh jadi yang kamu maksud begini, bukan Bu begini, oh jadi begini, iya Bu, oke. Kalau itu fix ya, yang jadi judulmu akan seperti ini. Nah, itu baru kita bisa ngerti ya Mas, enggak bisa kemudian kita nggak ngobrol panjang, kecuali nih sekarang kita langsung nih ya, ngobrol analisis spasial apaan Mas, gitu. Ya. Kemudian kalau Mas orang komunikasi, analisis semiotik apa terhadap apa, saya bisa langsung jawab nih karena saya paham. Ya, pustakawan juga manusia, nggak semuanya paham gitu ya. Jadi kita lihat analisis spasial, saya akan ngobrol dengan Mas Rahmatullah dulu. Ini apa sih analisis spasial? Kemudian emangnya kejadian COVID-19 di Ternate seperti apa sih? Saya kan juga nggak paham ya. Nah, yang paham kan Mas, itu kenapa ketika kita akan menentukan fokus penelitian ataupun judul skripsi, kita benar-benar harus brainstorming, baik dengan dosen ataupun dengan pustakaan ataupun dengan teman-teman. Gitu ya. Kalau tidak berani ngobrol dengan dosen, belum berani ngobrol dengan dosen gitu ya. Yang Mas lakukan atau sudah ngobrol tapi tidak juga menemukan jawaban, yang perlu Mas lakukan pertama adalah mencari artikel jurnal dengan cara tanda kutip tadi di Google Scholar, analisis spasial, kemudian plus COVID-19, gitu ya, plus pasien mungkin.
Ya, dari situ Mas bisa coba temukan. Dari situ Mas coba bisa nantinya, oh ini maunya seperti ini, gitu. Jadi mencari artikel jurnal itu juga tidak kemudian harus levelnya setelah kita menemukan fokus penelitian. Tapi ketika kita juga belum punya fokus penelitian, kita boleh loh searching-searching karena kita nggak ngerti selama ini judul-judul apa ya. Karena cara nyarinya kita kan juga sudah salah ya. Sehingga kita juga selama ini nggak dapetin. Nah, ini fungsinya ketika kita harus terlebih dahulu yang namanya brainstorming itu tidak sekedar ngobrol dengan teman, tidak sekedar ngobrol dengan dosen ataupun dengan pustakawan, tapi ngobrol dengan sumber-sumber informasi yang penting tadi. Oh, ternyata ketika kita mau ngambil judul ini gitu ya, fokusnya ini, oh ternyata bagusnya judulnya ini. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata sudah pernah ada orang menulis analisis spasial terhadap pasien kejadian COVID-19 di Manado, misalnya begitu, di Jakarta. Tiba-tiba kita menemukan begitu, nah itu menjadi alat bantu. Artikel itu akan menjadi sumber primernya Mas untuk mengerjakan selanjutnya. Siapa tahu, ya kan? Gitu. Ya Mas ya. Jangan lupa pesannya Mbak Tristanti tadi, ikut workshop berikutnya. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Novi atas paparannya. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati untuk mengisi absensi, link absensi yang sudah kami sediakan di kolom chat. Nanti bisa kami sertakan e-sertifikat dan di situ juga ada materi yang bisa diakses ya. Mudah-mudahan sih nanti kita salin dalam kita tampilkan di YouTube sehingga teman-teman mungkin bisa mengulang penjelasan dari Mbak Novi pada siang hari ini. Oke, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa sudah 2 jam rupanya kita bersama. Tidak kami simpulkan ya pertemuan atau webinar pada hari ini karena sudah sangat panjang kali lebar ya penjelasan dari narasumber. Namun kami yakin masih banyak sekali hal atau informasi yang disampaikan oleh narasumber itu yang masih perlu didalami secara praktis untuk lebih membuat kita tahu dan paham tentang penggunaan IT dalam mendukung kemampuan literasi kita. Jadi kami sekali lagi nanti mengundang hadirin Bapak Ibu semuanya untuk kembali hadir dalam webinar series 2 yaitu tadi workshop ya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan komputer atau laptop dan sudah menginstall beberapa program, Postviewer, Mendeley, dan lain-lain yang tadi sudah disertakan di dalam materi yang disampaikan oleh Mbak Novi. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan kita bisa laksanakan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber Mbak Novi Diana Fauzi. Terima kasih juga kepada manajemen STIP, kepada Bapak Ketua Kapten Sudiono atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk melakukan webinar sharing knowledge gitu ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, kepada para pejabat fungsional dan struktural di STIP dan juga kepada teman-teman dari universitas lain yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator meminta maaf apabila dalam memandu acara ini ada kekurangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Itu saja Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Novi. Ya. Terima kasih Pak Ariandi. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Insya Allah bermanfaat Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima Talib kasih, Group ya. Tris, Iya. Bu Novi. Monggo. Sukses selalu Bu Tris. Amin. Amin, amin. Terima Sukses kasih untuk Mas kita semua ya. Berni. Sehat semuanya Bapak Ibu. Iya. Saya Liv ya. Monggo. Terima kasih